Oke, baik ya teman-teman SIB. Selamat malam. Kali ini kita masuk di sesi mentoring ya. Mentoring malam seperti biasa dan saat ini sudah pertemuan ke-11 gitu ya teman-teman ya. Cepet ya jalannya ya, tiba-tiba sudah pertemuan ke-11 saja. Oke, mungkin sebelum kita mulai kelas seperti biasa ya teman-teman ya. Agar kegiatan mentoring kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin. Berdoa selesai. Ya, baik. Saya izin untuk absen. Oke. Ahmad Izzuddin Fahmi, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ahmad Zain Ibrahim, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ade Arlan, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ahmad Yanwar Bahri, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ahnaf Fanning Al-Haq, hadir. Hadir, Kak. Oke. Alfi Fahimia, hadir. Oke ya, kecil ya suaranya Mbak Alfi ya. Iya, tapi masuk kok. Oke, Alfi Syahrin hadir. Halo, Mas atau Mbak ini ya? Alfi Syahrin. Oke ya, belum ada suara ya. Andri Widodo hadir. Hadir, Kak. Oke. Arif Alfaridzi Dasuki hadir. Hadir, Kak. Oke. Bebianza Bella Faumara. Saya, Kak. Oke, terima kasih Mbak Bella. Benedikta Angelina Evril. Hadir, Kak. Oke ya, Mbak Evril. Bidayatul Rizkia hadir. Halo Mbak Bidayatul. Apakah Mbak Bidayatul ada ya? Oke ya, belum ada suara ya. Izin Dewi. menjawab, Kak, itu ada di chat. Di chat. Oh, di kolom chat. Bentar. Saya cek lebih dulu ya. Oh iya, terkendala koneksi ya Mbak Bidayatul. Tapi hadir ya. Oke, Mbak Bidayatul hadir. Dewi Purwitasari hadir. Hadir, Kak. Oke. Erika Trisnawati hadir. Halo Mbak Erika. Hadir ya Mbak Erika ya? Tadi saya dengar suaranya ya. Hadir gitu ya. Oke. Fadila Indah Saputri hadir. Hadir, Kak. Oke. Oke. Facia Ayu Lanjani hadir. Oke, hadir ya. Faiza Ahsina Salsabila hadir. Hadir, Kak. Oke. Febriansyah Dwi Saputra hadir. Hadir, Kak. Oke. Hada Ana Sabila hadir. Oke. Harum Indah Permadani hadir. Hadir, Kak. Oke. Hidayah Sri Pamungkas hadir. Mbak Hidayah, halo. Hadir, Kak. Oke. Oke, selanjutnya Ianatul Maulaya hadir. Hadir, Kak. Oke. Ika Maria Andilolo hadir. Hadir, Kak. Oke. Iklil Abiyu Zafran. Hadir, Kak. Oke. Jihan Sabina hadir. Hadir, Kak. Oke. Kenya Surya Winahyu hadir. Hadir, Kak. Oke. Laila Syifa Lutfia Lubis hadir. Hadir, Kak. Hadir. Oke. Lutfi Dianur Baiti hadir. Izin konfirmasi, Kak, untuk Kak Lutfi. Mm-mm. Tadi minta pesan ke saya kalau nanti malam nggak bisa mentoring. Soalnya udah izin sih sebenarnya sama Kak Nisa. Cuma minta izin konfirmasi lagi biar jelas nanti kalau tanya. Oh Dia iya, lagi tadi acara di kampus. ada acara di kampus ya. Iya. Iya, teman-teman. eh ini ya, nanti saya tanyakan ke admin gitu ya. Acara mentoring dan acara kampus itu kalau misalkan kebarengan gitu ya, apakah boleh izin gitu ya, teman-teman ya. Nanti saya ini ya, saya langsung sambungkan ke admin ya nanti. Makasih ya, Mas ya. Oke. Oh iya, Kak, Mhm. saya Ahmad Zain Ibrahim hadir, Kak. Takutnya tadi pas dipanggil sininya nggak ada. Mas Zain, ntar ya.
Oh, sudah masuk kok, Mas Zen. Kirain tadi belum. Terima kasih, Kak. Aman-aman. Oke, terima kasih kembali. Kemudian tadi ini ya Lutfi itu saya tulis izin aja ya sementara. Nah, Maya Estri Endar Lestari hadir. Hadir, Kak. Oke. Mega Putri Aneva hadir. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Ridho Permana hadir. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Amar Abdurrahman hadir. Halo, Mas Amar. Oke, belum ada suara ya, Mas Amar ya. Ya. Selanjutnya Muhammad Bagus Aji Pamungkas. Hadir, Mbak. Oke. Nabila Aisyah hadir. Hadir, Kak. Oke. Naila Sofwa hadir. Hadir, Kak. Oke. Naufal Fahri Arimukti hadir. Hadir, Kak. Hadir. Oke. Nayaka Yafi Raihan hadir. Hadir, Kak. Oke. Oktian Friendly Kurniawan hadir. Hadir, Kak. Oke. Putri Monika hadir. Hadir, Kak. Oke ya. Koam Nadi Alfaridzi hadir. Halo Mas Koam. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. R. Marcel Kusumaruti hadir. Hadir, Kak. Oke. Rita Awalia hadir. Hadir, Kak. Oke. Rosi Rindikasari hadir. Hadir, Kak. Aku izin off cam ya, Kak, karena jaringannya tidak stabil. Iya, iya. Ini suaranya sudah ini ya. Sudah merobot ya, Mbak Rosi ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Mbak. Samain off cam aja. Hadir ya. Nah, Sahrul Ramadan hadir. Halo, Mas Sahrul. Hadir, Mbak Nisa. Oh, oke, terima kasih Mas Sahrul. Satria Nur Firdaus hadir. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke, siap. Shirley hadir. Hadir, Kak. Oke. Sylvia Rahmawati. Hadirkah Mbak Sylvia? Oke, Mbak Sylvia ini kayaknya nggak hadir ya? Iya. Iya, takutnya masih sakit ya teman-teman ya Mbak Sylvia. Nanti yang kenal Mbak Sylvia minta tolong di PC ya teman-teman ya. Ada kendala apa? Karena kayaknya 3 pertemuan ini ya, itu nggak hadir ya teman-teman ya. Sebelumnya nggak hadir karena ini alasan sakit ya teman-teman ya. Takutnya sakit atau apa kan kita nggak tahu ya. Minta tolong ya teman-teman ya. Mbak Sylvia ini ya. Kemudian Syakira Syafa Salsabila hadir. Halo Mbak Syakira, adakah orangnya? Nih, biasanya yang bawa-bawa ini jarang hadir ya teman-teman ya. Nggak tahu ya kenapa ya. Padahal presensi itu sangat ini ya, mempengaruhi penilaian ya padahal ya. Oke, Syasha Tahiratu Zuza hadir. Hadir, Kak. Oke. Syawalia Rahayu hadir. Hadir, Kak. Oke. Zulfa Umuhani hadir. Hadir, Mbak. Oke, baik ya teman-teman. Mungkin ada yang namanya belum disebutkan atau ketinggalan baru masuk. Kak, Alfi Ya. tadi telat masuk, hadir, Alfi Syahrin. Oh, oke. Ntar tak cari ya. Mas Alfi. Pakai I ya Mas belakangnya? Iya, pakai I. Oh ya, sudah ketemu. Ya, sudah saya absen Mas. Terus siapa lagi? Ada lagi teman-teman yang belum dipanggil? Kayaknya tadi kosong lumayan banyak ya. Ada lagi yang namanya belum dipanggil tapi hadir? Oke ya teman-teman ya. Kalau enggak ada, oke untuk presensi saya close ya teman-teman. Nah, oke. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa ya, kita mengulas gitu ya, mengulas dari pelajaran yang teman-teman dapatkan tadi pagi bersama Kak C gitu kan. Kalau saya manggilnya itu Bu C ya teman-teman ya. Karena salah satu rekan ya teman-teman di Arkatama. Oke, jadi
tadi Kak C menjelaskan ya teman-teman ya, bahwasannya eh, untuk meningkatkan digital marketing secara lokal itu kan ada yang namanya GMB gitu ya, Google My Business. Atau biasanya orang-orang itu menyebutnya adalah Google Business Profile gitu ya. Google Business Profile, GBP gitu ya. Biasanya menyebutnya Google Business Profile karena ketika kita mencari gitu kan, mencari untuk membuat akun itu kan biasanya yang muncul adalah Google Business Profile gitu ya teman-teman. Nah, eh mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut gitu ya, kita mengulas materi dan lain sebagainya. Nanti juga ada praktik gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan saya tunjuk untuk mempraktikkan pembuatan atau listing GMB-nya masing-masing ya teman-teman ya. Harap dipersiapkan ya untuk bisa share screen ya nantinya. Oke, mungkin bisa saya dibantu oleh Mbak Rita Awaliyah untuk ini ya, menjelaskan tadi di sesinya Buce dapat apa saja. Halo Mbak Rita. Mana Mbak Rita? Halo Mbak Rita, adakah orangnya Mbak Rita? Tadi di absen ada ya Mbak Rita ya? Kalau kalau dari trainer itu teman-teman ya, catatannya gini ya, kalau ketika dipanggil nggak ada itu harus dicatat gitu ya, katanya trainer itu ya. Halo Mbak Rita, adakah orangnya? Oke ya. Jadi gini teman-teman. SIB itu kan kita cuma 5 bulan ya teman-teman ya. Cuma 5 bulan. Nah, saya harap semangatnya teman-teman untuk tetap mengikuti dengan aktif itu masih ada gitu ya teman-teman ya. Karena ya beberapa teman-teman itu ada yang SKS-nya gede gitu ya di SIB. Ada yang mengklaim 20 SKS gitu kan. Karena memang ini setara gitu kan dengan kelas-kelas di perkuliahan dan beberapa ini ya kurikulum yang kami hadirkan itu ya kurikulum industri ya teman-teman ya, yang basisnya emang SKKNI gitu ya. Jadi basisnya memang industri. Nah harapannya untuk di kelas DM1 ini itu nggak bosan-bosan ya teman-teman untuk mendengarkan trainer dan mentor ini ya teman-teman ya. Minta tolong untuk meluangkan waktunya gitu ya teman-teman ya untuk ikut gitu ya. Nah harapannya ketika teman-teman ikut baik itu kelasnya Buce atau mungkin mentoring saya, teman-teman udah siap gitu loh di depannya laptop gitu ya teman-teman ya. Nggak lagi di perjalanan gitu kan. Kan pasti ada jadwal kan. Mbak Dila itu selaku admin selalu mengingatkan gitu kan. Kelas mentoring besok gitu kan. Jadi yang diingatkan itu sama Mbak Dila itu H-1 gitu. Pasti teman-teman sudah pada ngerti ya kalau oh misalkan setiap Selasa atau Jumat itu selalu ada mentoring atau mungkin setiap Selasa gitu kan dan ini ya dan hari ini yang Kamis gitu ya. Itu juga ada kelasnya Buce. Nah, itu kan teman-teman pasti ada jadwalnya kan. Entah itu jadwalnya maju atau mungkin diundur gitu kan. Selalu diingatkan sama Mbak Dila itu ya, teman-teman. Oke ya, tadi Mbak Mbak Rita. Kalau sekarang masih terkendala tak Mbak Rita? Halo Mbak Rita. Tadi di absen bisa ya? Iya. Halo Mas Arul Ramadan. Mana orangnya ya? Iya, Mbak. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Oke, Mas Arul boleh minta tolong untuk ini ya dijelaskan tadi waktu sesinya Buce itu dapat materi apa saja gitu. Ah, Silakan Mas Arul. eh, kayaknya sih aku nggak ini Mbak ya. Tadi pagi tuh ada pagi ini tuh ada kegiatan rehlah gitu dari kerjaan. Jadi tadi cuma simak itu aja. Yang didapat sih sebenarnya kurang lebih mengenai pembahasan tentang GMP itu ya bagaimana cara kita itu untuk bisa mempromosikan atau meningkatkan value penjualan kita melalui yaitu tools GMP itu. Jadi eh, bagaimana sih tools itu kegunaannya untuk pada bisnis yang sedang kita kembangkan gitu, Mbak. Kurang lebih ya kayak misalkan nantinya bisa ningkatin minat dari customer gitu. Terus juga bisa menarik apa ya customer untuk melihat produk-produk yang sudah kita daftarkan atau listing lah ibaratnya gitu ya. Terus juga beberapa memang dari GB itu kegunaannya ya salah satu membantu
bisnis kita selangkah lebih maju lah gitu. Ibaratnya kayak kita menggunakan apa ya, kalau istilah kemarin tuh lupa deh. Apa Yang visibilitas? bukan yang ini Mbak, yang penjualan tapi kita nggak harus serba beli gitu. Oh, Apa brand ya? awareness. Nah, ya seperti itu kurang Oke. lebih. Sebenarnya sih aku nggak ini Mbak, tadi itu Mm-mm. cuma masuk doang, nggak nyimak materi sama sekali, tapi aku bisa memahaminya gitu loh, walaupun memang nggak simak materinya. Oke, oke. Mas Arul konversi berapa SKS, Mas, di SIB? 20 Mbak, insya Allah. Nah, Ya, 20 SKS, Mas ya. Mas iya, Arul disambinya sambil kerja kan, Mas? iya sambil sambil kerja. Nah, jadi gini Mas Arul dan juga teman-teman yang mungkin Ya, sedang kerja gitu ya. Mbak Nisa. Ini juga saya dapat arahan dari tim manajemen ya, teman-teman ya. Untuk istilahnya mentertibkan teman-teman gitu ya. Kan teman-teman di sini itu kan 20 SKS. Nah, dari Kemendikbud itu dia sudah ada aturan bahwasannya kalau 20 SKS itu dia nggak boleh ada kegiatan lain gitu ya. Baik itu kegiatan di kampus atau mungkin ini ya. Biasanya kan ada kepanitiaan kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian kalaupun dia ikut kuliah gitu ya, itu kemarin maksimal 6 SKS kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu ya, itu salah satu prasyarat gitu ya untuk ikut SIB dan konversi 20 SKS. Dan nanti harapannya ini untuk Mas Sahrul gitu ya. Kalau kalau dari saya selaku mentor sih terbuka ya kalau untuk Mas Harul tetap melanjutkan kerjanya gitu kan atau mungkin disambi sama kelas SIB kalau dari saya terbuka gitu ya Mas Harul. Hanya saja kalau kita ngomongin soal aturan dari Kemdikbud itu enggak boleh katanya Mas Harul gitu ya. Nah mungkin gini untuk Mas Harul mungkin ya meskipun kerja nanti nyimak dengan baik gitu loh maksud saya ya Mas Harul ya. Iya Mbak Nisa, Tuh, siap, mm, insya mm, Allah. mm. Jadi nyimak kelasnya itu ya jangan nyimak waktu record aja gitu kan. Tapi waktu Hmm, live kelasnya itu gitu loh Mas Arul maksud saya. Iya, Itu ya Mas Arul ya. iya Mbak Oke, Nisa. oke. Mm-mm. Memang hari Kalau ini aja sih mm-mm, mm. sebenarnya. Oke, Hari oke. ini aja memang nggak simak full gitu. Oke. Beberapa aja. Tapi kalau hari-hari sebelumnya ya insya Allah nyambinya lebih dalam gitu. Oke, oke. Nah, di sini kan saya juga selaku mentornya Mas Harul itu sambil menilai ya Mas Harul ya. Mana Iya, sih ini mahasiswa yang aktif? Itu saya juga dimintai iya. andil penilaian ya teman-teman ya. Jadi mentoring itu juga dinilai teman-teman, jangan salah ya. Mentoring dan kelas kelas di trainer itu juga dinilai gitu kan. Nah, untuk Mas Harul sendiri itu cukup aktif gitu ya. Kalau kalau dari saya selaku selaku mentor itu cukup aktif untuk Mas Harul gitu ya. Nah, mungkin tadi kekurangannya adalah eh, tadi ya Mas kurang mengikuti mungkin yang hari ini ya. Iya, Kalau iya. kalau dirasa kurang itu ya hari ini gitu ya Mas Harul. Nah, untuk hari-hari selanjutnya bisa ditingkatkan lagi ya Mas Harul nanti ya. Siap, Mbak Heeh. Nisa. Aman. Jadi nanti ketika ditanya oleh entah itu trainer ditanya kembali atau ditanya oleh mentor itu bisa jawab gitu ya yang lengkap sesuai dengan arahan Buce tadi ya Mas Harul. Oke Mbak Nisa. Semangat ya Semoga Mas Harul ya ya. semangat Ini semangat. Sebelumnya memang juga aku mohon maaf ya kalau misalkan mm, ya ada kekurangan gitu kan sebagai manusia. Ya iya memang iya. aku juga berusaha gitu gimana caranya tetap bertanggung jawab di SIB gitu. Walaupun Mm, memang aku punya tanggung jawab di luar tapi aku juga bertanggung jawab apa yang udah aku tanda tangani termasuk di SPTJM dan lain-lain. Kan bener. pasti kan kita ada MOU ya, itu nggak bisa sembarangan gitu. Walaupun memang perkuliahan itu ibaratnya sama halnya penting gitu, sama-sama penting tapi aku insya Allah bisa untuk ngejalan dua-duanya gitu. Iya iya. Saya percaya kok Mas Harul bisa ya Mas Harul ya. Ya insya Allah Mbak. Semangat semangat. Iya, Amin, Mbak. apalagi Semangat. ini ya teman-teman ya di masa kuliah itu kan kita memang sedang cari banyak pengalaman gitu ya teman-teman. Nggak salah kok teman-teman sambil magang gitu kan atau mungkin ada yang nyambil kerja kayak Mas Harul itu ya. Itu malah makin bagus ya teman-teman ya. Karena nanti yang dinilai di sana itu kan juga portonya gitu kan. Oh, si A itu ternyata banyak ikut job di luar gitu kan. Berarti kan secara kompetensi dan kemahiran itu lebih bagus kayak gitu ya. Nggak masalah nanti. Yang penting atur waktunya gitu ya. Makasih banyak ya Mas Harul. Iya, makasih banyak juga Mbak Nisa nih semangatnya. Semangat juga Mbak Nisa untuk bisa mimpin terus mentoring nggak Mm-mm. akhir. Amin. Semangat semangat ya. Semangat Teman-teman semangat. juga semangat ya. Harus harus semangat juga ya. Nah, oke teman-teman.
Oke, mungkin bisa dilanjut ya ini ya terkait review tadi materinya Bu C dapat apa saja. Silakan Mbak Putri Monika selanjutnya. Halo Kak, Mm-mm. udah Silakan dengar ya Kak. Kak suaranya? Sudah. Tadi hari ini di kelas Bu C membahas seputar Google My Business atau GMB, di mana Google My Business itu banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama, Google itu mudah untuk menemukan kita ataupun seperti customer-customer yang atau orang awam lah istilahnya untuk mencari kita itu mudah dengan adanya Google My Business. Terus juga yang kedua itu terbantu untuk meningkatkan kunjungan ke toko karena kan dengan kita cari di Google terus keluar lengkap secara review, alamat, dan jam operasional, jadi memudahkan untuk pelanggan datang ke toko kita. Terus yang ketiga itu terbantu karena dipromosiin oleh Google pastinya. Yang keempat itu insight pelanggan dan yang kelima kita terbantu untuk mendapatkan review dari pelanggan. Jadi seperti saya, misalkan kan saya pengen mencoba coffee shop baru atau restoran baru di sekitar tempat tinggal saya biasanya memang pakai Google. Jadi melihat itu sorry Mbak, jadi saya ngelihat review dari orang-orang yang udah pernah ke sana gitu. Terus selain manfaat juga hari ini tadi kita ada bahas tentang fitur. Fitur dari Google My Business itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama ada deskripsi dan kategori, itu uraian singkat untuk orang mengerti tentang bisnis kita gitu. Tapi tadi sempat dianjurkan Bu C juga kalau bisa itu jangan terlalu singkat gitu kan. Kan ada 750 kata kalau tidak salah tadi kan. Terus yang kedua juga ada foto. Foto itu tentu gambaran tentang berjalannya bisnis kita. Jadi foto di sekitar tempatnya mungkin kalau misalkan restoran, menu dan sebagainya. Terus juga yang ketiga itu ada review atau ulasan. Jadi di situ nanti ada ulasan-ulasan dari orang-orang yang pernah ke sana dan biasanya saya juga ngelihat dari rating star-nya gitu, Mbak. Terus yang keempat juga ada fitur edit informasi yang fleksibel. Di situ kita bisa ubah jam operasional, nomor nomor telepon, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada fitur post, itu memberikan informasi detail seputar bisnis, diskon, dan penawaran. Ada juga fitur Q&A, itu memberikan gambaran tentang pertanyaan yang sekiranya muncul. Seperti biasanya kalau saya cek, terdiri beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer itu biasanya dibuatkan ke dalam Google My Business tersebut. Terus yang ketujuh juga ada insight, itu memberikan gambaran audiens bisnis, evaluasi, planning, dan lain sebagainya. Serta yang kedelapan itu ada website gratis. Nah, tadi dianjurkan Bu C juga, kalau kayak kita kan kita udah ada, jadi kita nggak perlu, jadi kita tinggal masukin aja gitu. Terus selain itu juga ada sistem ranking Google Maps. Di situ ada letak geografis, SEO, optimasi, dan relevansi metadata di masing-masing akun, dan prominence ya, hubungannya dengan reputasi nama brand tertentu. Terus yang selanjutnya itu ada optimalisasi dengan bisnis, kata kunci, info yang lengkap, dan banyak sekali Mbak sebagainya. Tadi juga di kelas Bu C juga diajarkan untuk membuat Google My Business tersebut, dikasih juga beberapa saran seperti di paragraf pertama ataupun di terakhir itu dimasukin keyword utama dan long tail keyword. Terus juga ada 300 sampai 500 kata, maksimal 3 keyword utama dan sebagainya, banyak sekali sih Mbak. Itu sih untuk hari ini Mbak. Sekian, terima Oke, kasih. oke. Terima kasih ya Mbak Putri Monika. Cukup kompleks ya yang dijelaskan Mbak Putri Monika. Tadi terdengar seperti berlembar-lembar ya mencatatnya. Itu keren-keren ya Mbak Putri Monika. Memang harus seperti itu. Ya teman-teman, mungkin tadi yang dijelaskan Bu C itu kan juga cukup banyak gitu ya. Mulai dari listing gitu kan, pembuatan awalnya, kemudian hingga ulasan dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya salah satu fitur di JMB ini yang asik adalah dia itu gratis ya teman-teman ya. Jadi dia itu merupakan fitur marketing yang gratis gitu kan teman-teman ya. Kadang ketika kita itu ingin merasakan optimalnya gitu ya, sebuah tools di marketing, misalkan teman-teman itu ingin menggunakan Semrush gitu ya, atau mungkin menggunakan Ahref gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan kebanyakan tools-tools yang mujarab ya, dinilai mujarab itu dia itu
bayarnya tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, namun JMB ini beda gitu ya. JMB ini gratis teman-teman ya. Gratis. Walaupun terdengar sepele, tapi ternyata banyak sekali orang-orang itu yang punya pengalaman konversi gitu ya di JMB gitu ya. Salah satunya saya ya teman-teman ya. Jadi dulu itu lucu gitu ya. Waktu awal saya ikut sertifikasi digital marketing, itu kan ada penugasan memang ya dari LSPTD itu disuruh untuk membuat listingan Google My Business untuk bisnis kita. Nah, ini kan teman-teman juga punya tugas kayak gitu kan. Nah, dulu itu saya ini ngelisting gitu ya. Saya listing dengan kata kunci laundry terdekat gitu ya, laundry terdekat Singosari gitu kan teman-teman. Kebetulan saya domisilinya di Singosari Malang gitu ya teman-teman. Jadi nulisnya laundry terdekat Singosari gitu ya. Nah, hingga saat ini gitu ya, padahal itu buatnya tahun 2021-an teman-teman ya. Hingga saat ini gitu ya, banyak yang menghubungi saya gitu kan, minta pesan antar gitu ya untuk laundrynya yang terdekat itu ya, kata orang-orang terdekat yang di Singosari itu. Jadi orang-orang itu yang cari laundry gitu kan, khususnya orang-orang daerah Singosari, itu diarahkan ke laundry saya gitu ya. Banyak sekali yang menghubungi hingga saat ini. Lumayan, mungkin ada 64 orangan ya teman-teman ya yang menghubungi via JMB. Bahkan yang lucu lagi itu kemarin ada yang menghubungi saya gitu kan, minta kerjaan ya teman-teman ya. Jadi dia tanya apakah laundrynya Mbak ini lagi cari karyawan gitu ya. Lucu teman-teman. Jadi sampai sampai kayak gitu ya dengan bermodalkan GMB, Google My Business gitu ya. Nah, Google My Business ini salah satu bentuk pemasaran lokal. Kenapa kok disebut pemasaran lokal gitu kan teman-teman ya. Jadi Google My Business ini hanya bisa tampil di lokasi tertentu. Misalkan saya ya teman-teman ya. Saya kan sekarang ada di dekatnya kantor Arkatama gitu ya. Posisinya sedang tinggal dekat dengan kantor gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika saya cari ini jasa konsultan IT, nah melalui JMB ya munculnya Arkatama gitu kan di daerah sini. Nah, beda halnya ketika saya traveling ke Jakarta gitu ya atau mungkin ke Bali. Saya cari jasa konsultan IT JMP ya yang muncul itu perusahaan lain yang lokasinya sama gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Makanya, biasanya gitu kan, mungkin instansi-instansi seperti rumah sakit gitu kan, atau mungkin instansi pendidikan, dia itu juga optimasinya tuh via GMB teman-teman ya. Apalagi kalau rumah sakit gitu kan. Karena rumah sakit itu kan orang berobat itu ya orang terdekat gitu ya. Kalau kalau nggak gitu, orang jauh untuk mencari dokter spesialis di rumah sakit itu gitu ya. Kan kadang dokter spesialis di rumah sakit itu kan beda kan. Kadang ada rumah sakit A yang punya dokter spesialis mata yang bagus gitu kan. Kemudian rumah sakit yang lain itu dia punya spesialis paru yang bagus gitu kan teman-teman. Kadang orang datang dari jauh itu ya karena mencari dokternya atau mungkin mencari alat-alat untuk kesehatan yang lengkap gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bicaranya soal ini ya, mungkin masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat, misalkan batuk pilek gitu kan, atau mungkin yang butuh dokter umum. Nah, itu kan tentu sangat membutuhkan layanan dari JMB yang lokal ini ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu bisnisnya di bidang makanan gitu ya. Itu jangan salah itu ya. Makanan itu saya cari di ini ya, Gojek kayak gitu ya, atau mungkin Shopee. Nah, itu kan carinya dulu itu di JMB teman-teman ya. Misalkan cari rujak gitu kan, rujak manis terenak di Malang gitu kan. Nah, itu saya juga cari reviewnya itu di JMB gitu loh. Oh, ternyata kalau di JMB-nya udah lama nih, udah bintangnya 5 gitu ya. Banyak yang dia memberikan ulasan baik ya. Saya beli gitu kan di Gojek gitu. Di Gojek pun saya lihat reviewnya. Jadi kalau misalkan pembelian lokal atau mungkin pembelian via online gitu kan, itu yang ditonjolkan adalah reviewnya teman-teman ya, reviewnya. Nah, itu sih. Kalau di JMB sendiri, coba kita langsung buka aja ya. Di JMB-nya Arkatama ya sebagai contoh. Oke, ini sambil cerita aja ya teman-teman. Oke. Nah, Arkatama pun sama gitu ya. JMB-nya dia juga ada gitu kan. Nah, mentang-mentang perusahaan teknologi gitu kan, yang menggunakan optimasi SEO gitu kan. Nah, dia tuh juga ada JMB-nya, jangan salah gitu ya. JMB itu tetap penting. Bahkan
kami itu juga menggunakan JMB untuk optimasi SEO-nya, teman-teman. Dan ini terbukti gitu ya. Ternyata JMB itu dia bisa meningkatkan SEO loh. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita menuliskan kata kunci kita gitu kan di dalam JMB-nya. Misalkan di sini ya ada yang mengulas jasa konsultan tentang IT, jasa konsultan IT gitu kan dan software gitu kan. Nah, ini beberapa kata kunci yang memang kadang sengaja ya kita tambahkan di bagian ulasannya biar secara JMB itu dia ratingnya tinggi. Ini ada nggak ya pesaingnya ya? Kalau kita cari jasa konsultan IT, nah ini munculnya Arkatama teman-teman ya, jasa konsultan IT-nya Arkatama. Ada lagi nggak ya pesaingnya itu ya? CV Indo Jaja gitu ya. Ini ada pesaingnya tapi dia di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini ya dia muncul di jasa konsultan IT ya untuk Arkatama itu. Nah, di JMB-nya Arkatama dia itu juga ada optimasinya gitu ya. Jadi di sini ada ratingnya sampai rating 5 ya kebanyakan ya. Yang ngulas juga udah 1000-an orang ya teman-teman ya. Nah, ini di kantor lama ini sepertinya. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada fitur tanya jawab gitu ya. Coba kita klik ya. Apa aja sih isinya gitu kan. Nah, ini isinya beberapa pertanyaan yang memang banyak ditanyakan orang-orang ya teman-teman ya. Tapi juga ada yang ini, juga ada yang mereview gitu ya di sini ya. Nah, kebanyakan yang tanya adalah apakah menerima untuk mahasiswa magang gitu ya. Nah, kebanyakan magang ya teman-teman yang ditanyakan di sini. Besok akan saya dan tim optimasi ya, biar pertanyaannya itu lebih mengarah ke penjualan. Yang saat ini itu kan produk terbarunya ada Siakat dan juga aplikasi accounting online kan teman-teman. Besok akan saya tambahkan sama tim di sini. Nah, di sini kita juga bisa melihat beberapa ulasan gitu kan, baik itu ulasan terkait jasa konsultan IT, software house gitu kan, atau mungkin IT training centernya seperti digital marketing gitu kan, tempat training. Nah ini kan dia akan terbaca ya oleh crawlingnya Google gitu kan. Jadi orang-orang yang akan mencari training atau mungkin jasa konsultan IT yang serupa, dia akan diarahkan ke Google My Business-nya Arkatama yang ini ya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada deskripsi gitu kan. Nah, di deskripsinya kita juga mencantumkan kata kunci gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa kata kuncinya ini jangan dipisah kayak gini ya teman-teman. Ini kan dipisah ya. Tapi karena secara SEO Arkatama itu sudah bagus, jadi ini nggak berpengaruh. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis baru gitu ya, terkhusus teman-teman yang baru memulai JMB, nah misalkan kata kuncinya jasa konsultan IT itu nggak boleh dipisahkan gitu ya. Jadi nggak boleh dipisahkan teknologi informasi kayak gini teman-teman ya. Gitu ya. Jadi nanti misalkan teman-teman jualannya kemoceng murah ya teman-teman ya. Jadi ditulis aja di sini kemoceng murah gitu kan. Jangan jangan dipisah gitu untuk meta description-nya. Nah, kemudian di sini ada artikel gitu ya. Jadi artikel ini merupakan artikel di website ya, teman-teman ya. Jadi artikel di website itu dia diposting ulang di dalam Google My Business gitu kan. Ini kalau diklik itu juga larinya ke web kita, teman-teman ya. Nah, nah ini ngarahnya ke web kita kan, ke web artikel kan. Ini bagus ini covernya ini ya. Prototype karyanya teman-teman marketing ya, teman-teman ya. Gitu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana sih caranya untuk posting. Sebenarnya gampang, teman-teman ya. Yang menjadi PR-nya teman-teman sebelum melakukan ini adalah listing dulu gitu ya. Bikin Google My Business-nya lebih dulu. Nah, di sini ada beberapa artikel yang memang sengaja kami tambahkan untuk meningkatkan SEO gitu ya via Google My Business. Nah, ini sangat membantu ya ternyata. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan beberapa informasi. Ini juga yang sangat penting ya teman-teman ya. Menambahkan alamat gitu kan. Menambahkan nomor telepon yang nomor teleponnya aktif ya untuk di SMS atau mungkin di WA gitu kan. Di sini juga ada WA sebenarnya ya. Kemudian untuk alamatnya ya biar dia bisa relevan.
Nah, biasanya di sini kita juga bisa menambahkan ini ya, untuk informasi ini ya, web kita gitu kan. Ini bisa diklik nanti kalau misalkan ditambahkan informasi webnya, itu bisa langsung masuk ke alamat website kita ya. Terkhusus untuk website company profile ya, teman-teman, yang ingin dioptimasi secara GMB-nya gitu kan. Nah, mungkin kalau secara listingan kan tadi teman-teman sudah ini ya, sudah diajarkan kan oleh Bu C. Kemudian kalau kita ngomongin soal penugasan di Sinawmo, itu kan teman-teman diminta untuk membuat listingan gitu ya, Google My Business ya teman-teman ya. Kayaknya kita lebih enak langsung praktik aja ya teman-teman, biar Sinawmo ya, biar teman-teman nggak bingung gitu kan. Langsung praktik aja sepertinya. Soalnya kan Google My Business ini juga praktis ya, simple gitu kan, untuk listingnya itu simple. Tinggal klik-klik aja jadi dia ya. Nah, bentar. Saya coba buka dulu ya untuk soalnya yang ada di Sinawmo itu. Nah, oke, GMB. Bentar ya, kita cari ya. Ini kok masih loading ya? Oke, nggak mau muncul. Bentar ya, teman-teman. Ini antara jaringan saya yang kurang atau bagaimana ini? Belum bisa muncul. Oke, domain hosting sudah, website. Ya, teman-teman, di saya belum bisa muncul ini ya. Landing page. Oh, ini dia muncul ini ya. Nah, kalau kita lihat tugas dari pertemuan yang ke-11 ini, coba lihat di setting ya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah buatlah akun Google My Business dan dapatkan minimal 50 review dari audiens. Nah, sebenarnya kalau bikin aja itu gampang ya. Tinggal klik, kemudian submit, terverif, itu sudah aman gitu ya. Nah, yang jadi PR itu ini ya, teman-teman ya. Mendapatkan minimal 50 review dari audiens gitu. Karena teman-teman ini kan jumlahnya ada 41 orang gitu ya. Nanti harapannya sih teman-teman bisa gitu ya untuk membantu teman yang lain gitu ya untuk mendapatkan 50 review ini. Sebenarnya kalau kita lihat 50 review ketika jumlah kelasnya itu ada 41 orang gitu kan, 50 review bahkan 51 atau lebih itu kan lumayan mudah ya cara mendapatkannya. Jadi nanti sisanya teman-teman tinggal minta bantuan keluarga gitu kan atau sahabat atau kolega yang lain gitu kan untuk mereview. Nah, sebenarnya tujuannya review ini apa sih? Kenapa sih Mbak kok soal review di sini tuh banyak banget gitu kan sampai 50 review? Ya karena biar Google My Business kita itu semakin dipercaya gitu ya teman-teman ya oleh audiens. Karena Google itu juga akan mendetek gitu kan, semakin banyak review yang bagus, berarti Google My Business ini layak gitu kan untuk disebarkan ke banyak orang gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan nama akun GMB mengandung kata kunci yang dibidik gitu ya. Jadi misalkan saya itu punya layanan laundry gitu ya teman-teman ya. Berarti kan untuk nama Google My Business saya tuh yang pertama gitu kan, kata yang pertama ya laundry terdekat, baru ini ya merek saya gitu kan. Teman-teman juga bisa menggunakan itu. Seperti contohnya tadi yang Arka Tama Jasa Konsultan IT. Kalau ini kan dia nggak menggunakan kata kunci ya teman-teman karena secara brand dia udah bagus gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu ingin menambahkan kata kunci seperti yang ini gitu ya. Nah, seperti yang ini. Nah, itu kan awal-awalnya Arkatama itu
punya GMB lain gitu kan, yang menggunakan jasa konsultan IT sebagai kata kuncinya, baru di sini strip mereknya gitu ya. Nanti teman-teman juga wajib ini ya, menggunakan nama yang seperti ini. Jadi namanya mengandung kata kunci ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, pastikan GMB sudah di approve gitu ya oleh pihak Google jika belum coba analisa kembali gitu ya. Jadi sebenarnya itu cukup banyak beberapa problem gitu ya yang dialami teman-teman ketika listing Google My Business. Kadang itu ada yang nyoba listing Google My Business gitu kan, kemudian 2 jam lagi itu langsung terverif ya teman-teman ya. Saya punya nggak ya akun Google My Business? Coba di AMD ya. Google Business Profile. Ini caranya lihat apakah di akun Google kita itu ada listingannya ya. Ini emailnya AMD Academy. Nah, ini ternyata dia ada beberapa listingan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari listingannya, ini sepertinya belum terverif semua ya. Ntar ini loading atau belum memang teman-teman ya. Ini ada seperti keterangan gitu ya. Di sini belum terverifikasi. Nah, ini bisa jadi kasusnya teman-teman itu seperti ini ya. Apalagi yang ini ya. Camilan enak Yulia gitu ya. Tidak terlihat secara publik. Jadi ketika kita itu membuat Google My Business baru gitu ya. Google itu melakukan screening lebih dulu ya. Apakah Google My Business itu Google My Business yang dibuat itu layak untuk ditampilkan secara publik atau mungkin dia meragukan gitu ya. Nah, kalau yang ini kemarin kami memang bikin untuk contoh ya teman-teman ya, makanya dia tidak terapprove gitu ya untuk contoh. Jadi kan ini masih masih sangat random ya teman-teman ya. Camilan enak Yulia, hijab segi 4 bibi. Ini kan contohnya gitu kan masih sangat random. Nah, nanti teman-teman bisa membuat yang lebih meyakinkan. Cara lebih meyakinkannya seperti apa ya? Alamatnya jangan gonta-ganti gitu ya teman-teman ya. Cukup di alamatnya teman-teman atau mungkin kalau yang sekarang lagi kos ya di kosnya teman-teman gitu ya kan. Karena kadang GMB ini untuk verifnya itu dikirimnya via pos gitu ya. Via pos nggak langsung dikirim verifikasi ke nomor atau ke email gitu ya, tapi via pos. Nah, ketika teman-teman itu mengalami masalah yang memang nggak bisa diubah gitu ya, kadang ada teman-teman itu yang tulisannya di GMB-nya ketika selesai membuat GMB gitu kan, tulisannya itu akan dikirim via pos, tapi ternyata dia nggak mendapatkan itu ya, keterangan dari pos itu selama beberapa minggu gitu kan. Nah, itu nggak masalah kalau memang dari sisi Google My Business-nya itu nggak bisa terverifikasi gitu kan, untuk pengumpulan tugas JMB ini ya teman-teman ya, nanti dikumpulkan dalam bentuk SS yang ini saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka Google Business Profile di email yang dia sudah terdaftar secara ini ya, secara lengkap di JMB, dia akan muncul gitu kan beberapa bisnis-bisnis yang sudah ditambahkan di email ini. Asalkan ngetiknya ini ya, Google Business Profile itu akan auto muncul. Dan nanti kalau misalkan teman-teman nggak terverif ya ini aja di SS gitu kan. Kemudian dilampirkan ke tugasnya, ditulisi mohon maaf gitu ya, untuk penugasan kali ini Google My Business saya tidak bisa terverif gitu kan karena verifikasi itu kan murni gitu kan keputusannya Google. Kita nggak bisa untuk memaksakan gitu ya teman-teman ya. Karena Google itu dia juga punya beberapa ini ya checklist gitu kan untuk menyetujui pembuatan JMB ini gitu ya teman-teman ya. Kadang juga kemarin ada rekan di Arkatama itu yang iseng-iseng gitu ya bikin JMB, kemudian terapprove-nya itu beberapa jam kan setelah dia membuat JMB-nya itu. Jadi nggak bisa ditebak gitu ya secara verifikasinya itu kapan gitu ya teman-teman ya. Kemudian itu untuk yang ketiga gitu ya. Kemudian yang keempat, ini yang mungkin teman-teman bingung ya. Tugas didesain gitu ya, didesain. Jadi artinya tugas ini dalam bentuk desain ya teman-teman ya. Dan diunggah dalam bentuk infografis
yang diupload pada menu portofolio website Anda gitu ya. Desain yang dimaksud bisa berisi screenshot dari hasil pembuatan akun JMB dan screenshot 50 review pada JMB tersebut gitu ya. Kumpulkan tugas dalam bentuk link pada perintah nomor 3. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini untuk memudahkan teman-teman gitu kan. Kemudian memudahkan asesor juga ketika asesor itu akan menilai sertifikasi BNSP-nya teman-teman itu biar bisa langsung ngerti portofolionya teman-teman gitu kan. Selain portofolio yang disubmit itu via webnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu ini ya sudah melakukan listing gitu kan. Kemudian teman-teman itu sudah terbuat untuk JMP-nya bahkan sudah diverifikasi dan teman-teman bisa ini ya minta ulasan gitu kan sekitar 50-an orang gitu kan. Nah, nanti teman-teman tuh bisa meng-screenshot hasil listing ini gitu ya. Kemudian meng-screenshot lagi ulasan yang 50 orang tadi gitu kan. Kemudian hasilnya ini itu ditampilkan dalam bentuk infografis. Nah, jadi dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Artinya kalau dibuat infografis berarti kan desainnya harus menarik mungkin kan. Jadi tugasnya teman-teman itu selain ini ya, selain melakukan listing, teman-teman itu juga membuat desainnya gitu ya. Nah, desain ini nantinya dalam bentuk gambar, teman-teman itu bisa posting di menu portofolio gitu ya, atau mungkin di menu blog artikel itu loh teman-teman ya. Kalau artikel itu kan dia juga bisa ditambahkan gambar kan di artikelnya. Nanti bisa dikumpulkan lewat sana gitu ya. Biar menjadi tambahan di webnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, loh Mbak, kalau misalkan saya post di menu artikel, kemudian si tugas saya itu nyampur dengan produk saya kok rasanya kurang baik ya Mbak ya, kurang kurang bagus gitu kelihatannya. Kalau misalkan saya post di menu artikel saja gimana ya Mbak? Monggo silakan. Jadi kalau misalkan memang teman-teman sepakat gitu ya untuk posting di artikel ya semua satu kelas ini ngumpulkannya di artikel gitu ya teman-teman ya. Gitu sih. Jadi enak nanti tugasnya itu berupa berupa ini ya postingan artikel gitu ya. Kemudian isinya itu ada gambar infografis terkait listing GMB-nya. Misalkan gini. Kalau di Arkatama itu kan dia juga ada menu artikel kan. Nah, oke ya, sebentar. Nah, di sini kan dia ada menu artikel. Oke, nah ini ya. Jadi nanti teman-teman itu tugasnya bisa dalam bentuk artikel seperti ini, gitu ya. Misalkan ini ya. Nah ini ya, ini nanti boleh gitu kan dibuatkan cover, misalkan tugas listing Google My Business, kemudian ditulis nama lengkap kalian, misalkan saya gitu ya. Miftahul Mukarramatunisa gitu ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa loh membuat deskripsi kan terkait tugas itu. Misalkan deskripsi terkait bagaimana sih teman-teman melakukan listing Google My Business gitu ya. Kemudian di sini hasilnya gitu kan. Hasil untuk verifikasi listingnya berupa gambar infografis tadi. Kemudian di sini bisa dijelaskan juga terkait ini ya fungsi dari ulasan gitu kan. Ulasan itu fungsinya apa bisa dijelaskan. Kemudian setelah dijelaskan teman-teman bisa melakukan penambahan gambar gitu ya. Jadi di sini ditambahi gambar untuk 50 ulasan itu tadi. Jadi teman-teman menceritakan bahwasannya untuk mengoptimasi GMB saya, ini loh saya sudah memintakan 50 ulasan gitu ya untuk akun GMB saya agar visibilitas dari akun saya itu semakin tinggi gitu ya. Kemudian di bagian sini juga bisa diberi identitas ya teman-teman ya. Misalkan penulis gitu ya, namanya teman-teman gitu ya. SIB batch 5 gitu sih teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan kah teman-teman? Oh, Mas Febri ya. Silakan Mas Febri. Mau tanya apa Mas Febri? Halo Kak, selamat malam. Kak Mas. Nisa mau tanya, jadi kan tadi tuh aku udah coba tanya ke Kak Cey, kalau sebelumnya kan aku udah pernah bikin juga Google My Business ini. Apa namanya?
Aku tuh waktu itu udah bikin udah pakai akun yang sama gitu. Jadi ngelihat tadi Kak Nisa kayak ngelola berapa bisnis itu emang bisa ya Kak untuk satu akun Gmail gitu. Soalnya Oh, tadi Kak Cai bilang nggak bisa. oh, oke, oke, oke. Bentar ya, coba kita lihat gitu ya. Akun saya yang lain ya, Mas ya. Nah, saya share screen kan. Google Business Profile. Nah, sebenarnya kalau untuk menambahkan saja itu bisa, Mas. Kalau menambahkan saja banyak akun gitu ya. Namun untuk yang akun terverifikasi, nah itu perlu dilakukan ini ya, peninjauan kembali gitu kan. Karena beberapa yang saya buat itu yang terverifikasi itu hanya ada di satu akun gitu ya. Tapi kalau mau bikin 5 sekaligus di satu akun itu bisa gitu ya. Tapi terverifikasinya ini yang belum pernah gitu ya untuk yang banyak akun. Coba saya cek ya di akun-akun saya yang lain gitu kan. Siapa tahu ada yang terverifikasi langsung 2 kan. Bentar. Nah, ini sebagai contohnya ya. Nah, inilah. Sudah kelihatan nggak, Mas? Sudah Kak, sudah. Nah, ini kan saya membuat 3, ya kan? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini yang terverifikasi cuma 1 gitu ya. Yang mendapat review banyak itu cuma 1 gitu kan, yang di bagian laundry ini kan. Nah, untuk yang lain dia itu eh, nggak nggak ini ya, ditolak ya ini ya. Saya nggak tahu ini ditolak atau mungkin ditunda gitu ya. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ini belum terverif gitu ya. Nah, ini bisa jadi belum terverif karena eh, dari sisinya ini ya, Google itu ragu-ragu gitu ya, bukannya sertifikasi untuk BNSB atau mungkin yang LSPTD itu dia sudah ada yang satu yang terverifikasi, tapi kok ini ada yang buat lagi gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Cuman berdasarkan pengalaman saya, itu bisa kok bikin banyak. Bahkan saya mau bikin lagi, nambah lagi ini kayaknya bisa gitu ya. Tapi kalau yang terverif itu cuma 1 gitu sih Mas Febri. Ini ya pengalamannya ini langsung ya gitu. Yang terverif itu hanya 1 gitu ya. Saya juga belum pernah gitu ya untuk bikin banyak akun di dalam satu email tapi terverif semua itu belum pernah kayak gitu Mas Febri untuk case-nya. Apa sudah menjawab ya Mas Febri? Atau Mas Febri mau nyoba dalam satu emailnya Eh, bikin banyak? tadi itu kan aku tuh punya 2 email jadi Kak ceritanya. Heeh. Keduanya itu udah pakai semua gitu. Jadi Mhm. ini lagi proses bikin email baru gitu. Karena kata Kak C itu harus Google Mail, bukan email yang dari hosting itu. Tadi kan aku nanya kalau dari Mhm. hosting itu kira-kira bisa atau enggak gitu. Ternyata kata Kak C nggak bisa. Tuh. Jadi Iya. ini lagi proses bikin Gmail dulu sih Kak. Iya, kalau soalnya gini Mas, kalau ini ya email dari hosting itu kan dia secara ekstensi itu kan ngikut ngikut yang hostingnya gitu ya. Itu yang kayak punyanya Arkatama itu ya Mas ya. Misalkan ini Arkatama itu kan webnya https://arkatama.id gitu kan. Kemudian untuk emailnya itu info@arkatama.id gitu ya Mas maksudnya yang email itu ya. Ya benar Kak. Maksud aku tuh biar nggak banyak email gitu karena suka lupaan. Iya, 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 iya. Jadi gitu sih Mas Febri memang harus Gmail ya yang eh, digunakan gitu. Gitu ya. Nanti bolehlah nambah nambah 1 lagi gitu ya Mas Febri ya. Siap Kak. Oh ya Kak, Mhm. satu lagi terkait infografis itu apa berupa gambar yang sudah kita edit atau bentuk screenshotnya saja Kak? Gambar yang sudah diedit gitu ya. Jadi kemarin itu gini, kenapa kok ada tugas infografis gitu ya? Ini untuk mengasah ini keterampilan teman-teman dalam desain gitu ya. Karena banyak teman-teman ya beberapa peserta pelatihan itu dia yang ngomong bahwasannya ini loh saya pernah pelatihan di tempat A gitu kan, tapi dari sisi desainnya itu kurang gitu kan. Nah, kami mensiasati gitu kan. Sepertinya teman-teman DM itu memang perlu
perlu banyak melakukan desain gitu ya, agar pembuatan kontennya ini ya lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih tahu tools yang digunakan nantinya. Makanya untuk penugasan, kayaknya nggak hanya penugasan ini ya yang bikin infografis. Untuk selanjutnya itu juga bikin infografis itu, Mas Febri. Kan bisa bikin ini ya untuk portofolionya teman-teman juga nanti. Gitu sih Mas Febri. Oh iya Kak, berarti infografisnya itu dari tadi kan Kak Nisa bilang juga kayak dari mulai pembuatannya atau lain sebagainya kayak reviewnya itu kan kita bikin infografis juga. Jadi itu dibuat dalam satu infografis itu atau gimana maksudnya? Oh, infografis itu kan ini ya, biasanya ada yang hanya satu gambar tapi isinya informasi keseluruhan. Nah, itu teman-teman bebas bikin berapa gambar gitu kan infografisnya. Yang penting nanti informasinya tersampaikan semua. Misalkan Mas Febri gitu ya. Mbak, saya mau bikin 2 infografis. Yang pertama adalah infografis mengenai listing saya gitu ya. Jadi listing itu adalah penambahan akun JMB tadi gitu ya. Kedua, saya ingin membuat lagi gitu ya, desain infografis untuk ulasan yang 50 itu gitu. Itu nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Bikin 2 atau 3 gitu nggak masalah kalau memang nggak cukup gitu ya, Mas Febri. Oh iya Kak, paham, paham. Mhm. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Rosi. Halo Mbak Rosi. Mau Halo tanya apa Mbak Kak, Rosi? izin bertanya, Mm-mm. kalau kita buat Google My Business itu berarti bisa pakai akun email pribadi kita atau lebih baik kita bikin akun email khusus untuk eh, bisnis kita? Oke, oke. Pertanyaannya bagus, Mbak ya. Sebenarnya gini, untuk JMB itu bisa kok digunakan di akun email pribadi gitu ya. Yang penting pengelolaannya gampang gitu ya. Kemudian jika Mbak Rosi ingin membuat email untuk bisnis gitu ya, nggak masalah gitu ya. Yang penting gini loh, nanti ketika teman-teman itu buka emailnya gitu kan, kemudian buka di tadi ya, di search-nya Google Business Profile, nah itu akan muncul untuk pengaturan JMB-nya. Karena JMB itu kan dia juga butuh perbarui ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman itu ada perubahan di jam operasional, itu sangat mempengaruhi loh. Saya biasanya beli rujak aja gitu ya. Itu lihat di JMP dulu. Apakah jam segini orang ini buka ya gitu ya. Kan itu mempengaruhi dari kunjungan audiens kan gitu. Yang penting nanti pakai email yang memang sering sampean buka gitu kan, sering digunakan gitu ya. Agar untuk proses update-nya itu lebih mudah. Gitu aja sih Mbak Rosi sebenarnya. Oh, oke Kak. Lalu Mm-mm. misalkan bisnis kita kayak misalkan tadi kasusnya Kak Febri itu kan ada dia udah punya akun Google My Business gitu ya Kak, atau bisnisnya Mm-mm. Kakak tadi yang ada banyak di Mm-mm. satu akun Mm-mm. Google. Nah, itu tuh bisa dihapus nggak ya Kak? Salah satu akun bisnis yang di Google My Business itu. Oke, iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, sebenarnya itu bisa dihapus ketika si akun JMB-nya itu dia sudah terverifikasi gitu ya. Sebenarnya hapusnya gampang banget gitu ya. Kalau misalkan Saman itu punya bisnis yang hanya digunakan untuk tugas SIB ini aja gitu ya. Bisnisnya sudah jadi, kemudian bikin JMB, dan JMB-nya itu ternyata terverifikasi gitu kan. Iseng-iseng bikin JMB tapi terverifikasi. Nah, kemudian nanti ketika usahanya tidak dijalankan lagi, itu kan otomatis JMB-nya harus harus dihilangkan gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya gampang gitu ya. Teman-teman cukup ubah alamatnya itu loh, JMB-nya otomatis hilang gitu. Otomatis otomatis tidak terlihat ya teman-teman ya. Ubah alamat aja gitu dari sisi Google-nya itu sudah langsung meninjau gitu kan. Kenapa ini ya? Kok alamatnya dirubah? Nah, itu sudah diragukan oleh Google dan nggak bisa tampil secara publik itu, JMB-nya itu. Gitu sih Mbak Mbak Rosi. Jadi jawabannya bisa kok. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Zen. Halo Mas Zen. Halo Kak, Gimana gimana? sebelumnya nih saya mohon maaf ya Kak, nggak bisa on cam juga soalnya lagi kondisi sinyal buruk lah, biasa kalau di sini sinyal buruk. Terus Oke, oke. ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. pertanyaan saya gini, kan tadi pas Kak C ngasih tahu tentang
bisnis, Google Bisnis kan di situ kita harus bikin deskripsi untuk bisnis kita. Nah, sebenarnya benar. sih tadi udah dikasih tahu sama Kak Cis, cuma saya pribadi itu kurang paham Kak. Coba kalau Kak Nisa kasih contoh buat deskripsi produk yang sesuai sama keyword. Dimana kan tadi Kak Cis sebenarnya udah ngasih contoh sih, tapi kurang paham sedikit saya Kak. Boleh minta Oh, oke. saran gitu. Boleh. Untuk bisnisnya Mas Zen itu apa? Bisnis saya kan rempah simbok. Terus kemarin pas riset keyword yang saya temukan yang sesuai itu bumbu rempah. Jadinya saya kasih nama rempah simbok penyedia bumbu rempah asli Nusantara gitu. Bentar Mas, tak buka Word dulu ya. Oke, Kak. Kita nih. Oke. Oke Mas, tadi rempah simbok ya? Iya Kak, Iya. rempah simbok. Itu sudah bagus ya secara riset kata kunci ya? Dari kata kondisi udah lumayan bagus sih, walaupun dari beberapa daerah di Indonesia nggak nyari itu sih Kak, cuma daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, sama Bali itu. Oke. Mas, simbok ini kayaknya merek, iya nggak sih Mas? Simbok nama orang. Iya, merek kan berarti ya? Bisa Iya. disebut sebagai merek ya? Ini menurut saya rempah itu terlalu general ini Mas, kata kuncinya. Coba cari long tail keywordnya ya. Apa ya rempah? Coba kita cari rempah gitu ya. Coba cari di sini rempah. Rempah kelapa ya, rempah asli Indonesia. Misalkan ini ya Mas ya, misalkan kayak gini wes, rempah asli Indonesia gitu ya, misalkan gitu ya. Misalkan ketemunya long tail keywordnya kayak gini. Nah untuk meta description-nya di dalam JMB itu dibuat seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh hanya menceritakan gitu ya terkait rempah ini. Saya tak besarkan biar kelihatan. Nah, hanya menceritakan rempah ini dengan kata-kata yang singkat gitu ya. Rempah asli Indonesia, terbuat dari, atau ini ya, didatangkan langsung dari petani gitu ya. Kemudian diberi keterangan juga gitu kan. Misalkan harga terjangkau di area Malang dan sekitarnya gratis ongkir. Nah, dijelaskan aja untuk ini ya bisnisnya secara singkatnya. Nah, di sini kan dia ada beberapa ini ya, misalkan value proposition yang dihadirkan, kemudian harga terjangkau. Ini kan termasuk value proposition ya sebenarnya. Itu juga bisa dimasukkan. Kemudian misalkan ada pengantaran apa ya? Ini aja wes. Rempah dapat kami datangkan langsung ke rumah Anda dengan hanya sekali call gitu ya. Nah itu bebas sih Mas untuk deskripsinya itu akan seperti apa gitu ya. Biasanya sih kalau deskripsi itu ya yang jelas, padat dan singkat, yang sekiranya itu nanti isinya bisa menjelaskan value proposition dari produk atau layanannya teman-teman gitu ya. Yang penting ini nanti ada kata kuncinya. Gitu sih Mas. Nah, kadang kalau misalkan ini ya, misalkan meta description dari layanan. Nah, misalkan laundryku bisa nggak ya? Bisa kelihatan nggak? Bentar ya, tak lihatkan meta description dari laundry saya. Oke. Dulu itu sepertinya menambahkan di bawahnya meta description-nya itu dia ada beberapa list layanannya gitu ya. Misalkan cuci kiloan gitu kan. Kemudian cuci satuan, terus
cuci selimut, cuci kambal gitu. Jadi ada list dari layanan yang saya sediakan. Bentar ya teman-teman. Oh ini nih, ada nih. Nah, kayak gini sih contohnya. Nah, ini ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Halo teman-teman? Tes tes, masuk ke suara saya? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan Kak, Oh, kelihatan Kak. iya 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 Lagi iya, oke nyimak oke. ini, lagi nyimak. Oh, sip 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 sip. Nah, jadi gini teman-teman, untuk ini kan nama bisnisnya ya, Laundry Express terdekat gitu kan. Itu untuk kata kuncinya di sini, mereknya gitu kan, Singosari Malang ya, eh, rincian dari daerahnya gitu ya, kategorinya jangan lupa disamakan. Nah, ini salah satu contoh deskripsinya gitu ya. Jadi Laundry Express terdekat T9375 Singosari Malang terbaik gitu ya. Saya tambahin terbaik di sini ya. Mencuci bersih hingga noda paling membandel hilang. Nah, ini kan value proposition-nya gitu ya. Harum, rapi serta wangi gitu. Tagline-nya saya tambahkan. Harga murah dan terjangkau, start from 3.500. Ini kalau kiloan gitu ya. Menerima cuci dan setrika, pakaian kiloan, pakaian satuan, selimut, boneka, bed cover, dan lainnya. Nah, ini saya tambahkan juga. Pengiriman. Kami siap melakukan antar jemput pakaian Anda dengan menggunakan tim pengiriman khusus yang sudah disediakan. Reservasi pengiriman bisa melalui WA saya gitu ya, via CS kami gitu ya. Ini saya tulis CS ya teman-teman ya. Proses penjemputan sesuai dengan konfirmasi yang telah berlangsung. Kami siap melayani segala permintaan cuci basah, cuci kering, cuci setrika, setrika saja tanpa parfum, dry clean, deep clean, dan lain sebagainya gitu ya. Di area Malang Raya. Hubungi kami. Nah, itu untuk contoh description-nya. Kemudian di sini juga ada situsnya gitu ya. Di sini dulu itu masih bikin Google Tadi Sheet saya ya maaf, teman-teman. Iya iya. suaranya Kenapa Mas? agak mendem tadi. Nah, ini Eh, benar lagi. Ini benar tadi mendem. Oke oke. Tes tes tes. Ini sudah benar Aman, ya? aman, aman. Oke oke oke. Ya teman-teman ya. Jadi ini dulu saya tambahkan situsnya itu kan pakai Google Sheet teman-teman. Ini masih ya pelajaran ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya tambahkan lokasinya. Ini jam operasionalnya jangan lupa. Ini sangat penting ya. Sangat mempengaruhi keputusan pembelian gitu ya untuk jam operasionalnya. Saya selalu lihat ini kalau di Google My Business itu ya. Nah, gitu sih. Kalau lihat ini sebenarnya cakupan dari keseluruhannya ya. Nah, gini ya teman-teman. Nah, gitu sih Mas. Apa sudah jelas ya? Sudah Kak. Oh ya tadi minta linknya Kak biar buat contoh atau gambaran nanti buat deskripsi saya nanti Kak. Yang punya Kakak Oh, tadi yang laundry. oh laundry. Saya Nah, ketik di sini aja ya. Bentar. Ini diketik laundry T9375 itu kayaknya muncul ya. Terbaik ya. Nah, itu ya Mas Mas Ahmad Zain. oke makasih Kak. Atau saya kopikan untuk deskripsinya kah? Untuk contohnya. Kadang itu nggak kelihatan ya secara deskripsi itu ya. Boleh Mbak, biar jadi ini juga Boleh acuan. boleh Kak. Biar jadi acuan. Iya, 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 iya. Ini saya kopikan saja wis. Eh. Oke. Kok hilang ya? Itu nggak bisa di copy, Rek. Bentar. Klik kanan coba. Oh, bisa. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, itu sih contohnya. Oke ya, aman ya Mas Zen ya? Oke. Insya Allah aman kan insya Allah. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya Mbak Kenya ya ini ya. Mau tanya. Silakan Mbak Kenya. Iya Kak, ini saya mau tanyakan Mhm. bisnis saya ini jual
pakaian bayi, pakaian anak. Ah, Nah, ah, ah. itu Oke. terjunnya itu kan di online ya, Kak. Sedangkan Mm. di Google My Business ini kan ada pengisian kayak tadi itu, jam operasional dan lain sebagainya, kayak alamat dan lain sebagainya kan. Nah, itu kalau masih belum ada tokonya itu diisi alamatnya, alamat rumah atau gimana ya, Kak? Oke, ya. Oke, pertanyaan bagus ya, Mbak Kenya ya. Jadi sebenarnya itu bisa kok diisi alamat rumah ya teman-teman ya. Kan nanti ketika misalkan saya beli ke Mbak Kenya gitu ya, saya mampir ke rumahnya Mbak Kenya, kemudian beli langsung di tempat kan bisa toh Mbak Kenya? Iya sih, Kak. Iya, nanti gitu aja wes diisi alamat rumahnya gitu ya. Kemudian untuk jam operasional kalau misalkan Mbak Kenya hari Minggu itu masih mau gitu kan di calling-calling sama pelanggan gitu ya, nggak masalah. Minggu di on kan semua itu ya 24 jam itu kan bisa itu Mbak Kenya. Gitu sih Mbak Kenya. Sebenarnya kan di sana teman-teman ya. Teman-teman ingin banyak konversi gitu kan 24 jam per 7 gitu ya teman-teman ya. Itu juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu inginnya hanya di calling itu Senin sampai Jumat saja gitu ya. Nah, teman-teman itu juga bisa men-setting gitu loh. Yang penting teman-teman ada waktunya kapan. Gitu aja sih Mbak kayaknya sebenarnya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kemudian Mbak Hada Ana. Halo Mbak Hada Ana. Halo Kak, Iya, iya. Gimana Mbak Hada? ya ini Mm-mm, mau tanya beberapa pertanyaan. mm-mm, Ya, silakan. buat yang pertama itu, kalau misal nanti sampai hari H pengumpulan, terus Mm-mm. ternyata GMB-nya gagal diverifikasi, kita udah nganalisis tapi nggak ketemu-ketemu masalahnya, terus berarti kita nggak bisa ngerjakan tugasnya gitu Kak. Oke, sebenarnya kalau ini ya verifikasi itu kan tergantung juga dengan verifikasinya si Google gitu ya, Mbak Hadaana. Sepertinya nanti akan ada ketentuan khusus bagi teman-teman yang ini ya, yang tidak bisa terverifikasi gitu ya. Makanya nanti teman-teman langsung konfirmasinya cepet ya teman-teman ya. Mbak, ternyata JMB saya nggak bisa dikonfirmasi gitu kan. Kalau memang banyak yang tidak bisa di ini ya, tidak bisa diverifikasi ya. Nanti kita beri penugasan yang lain gitu ya Mbak Hadana ya. Nggak apa-apa, nanti tetap di SS aja gitu kan. Ini loh kita sudah berusaha bikin gitu ya. Yang penting teman-teman itu sudah tahu caranya untuk bikin gitu loh. Alur-alurnya itu sudah paham gitu sih Mbak Hadana. Gak masalah nanti bisa kok kita negokan gitu kan ke tim reviewer atau tim admin itu. Oh Halo. iya, Mm-mm, ya mm-mm. berarti nanti kalau misal ternyata gagal, kita nggak bikin infografis berarti Mbak ya. Oh, tetap bikin infografis, tapi untuk hasilnya itu cuman seperti yang saya tampilkan milik saya tadi loh. Hasilnya yang belum terverifikasi tadi loh Mbak Ada. Oh iya, Mm-mm. Tetap bikin, tapi di SS yang sebatas itu saja. Yang penting kan yang ingin kita lihat itu, oh teman-teman sudah berusaha bikin ya, gitu loh. Jadi sudah melakukan demo pembuatan akun dari Google My Business-nya ya, gitu. Yang ingin kita lihat itu di sana Mbak Adana. Dan bisa menjelaskan gitu maksudnya. Makanya ada deskripsi di infografisnya tadi. Oh iya, terus ini mau memastikan lagi Mbak Nisa, buat infografisnya itu kan isinya screenshotan sama beberapa penjelasan sedikit. Nah itu screenshotannya dimasukin dalam infografis itu screenshotan apa aja? Oke. Yang pertama itu Karena screenshotan. kalau Iya, oh ya, gimana? Lanjutkan dulu, Mbak. ya kalau Mm. semua alur pembuatan itu kan banyak. Jadi nanti Mm-mm. mungkin infografisnya bakal panjang banget. Terus apalagi reviewnya kan juga ada 50 gitu. Iya, 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 Nah, iya, mungkin iya. ada komponen tertentu gitu yang harus di... Mm-mm. Oke, oke. Terima kasih ya Mbak Hadana. Jadi gini teman-teman, apa sih yang harus di screenshot gitu ya? Ini saya tampilkan aja wis biar teman-teman paham ya. Nah,
Oke. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Yang harus di screenshot adalah, oke, ini. Nah, misalkan teman-teman itu sudah listing gitu ya. Sudah listing itu kan teman-teman bisa cek di sini kan. Nah, habis buat itu langsung aja ketik di Google Search-nya gitu ya. Google Business Profile. Maka secara otomatis di bawah sini akan ada listingan ini ya, GMB yang sudah teman-teman buat. Nah, ini di screenshot gitu ya. Ini di screenshot. Nah, kemudian ketika GMB-nya teman-teman itu sudah terverifikasi, kan tampilannya akan seperti ini ya. Dia ada centangnya. Ya, dia ada centangnya ini loh. Nah, centang biru gitu ya. Nah, teman-teman ketika sudah diverifikasi, teman-teman itu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ketika kayak gini, teman-teman tuh bisa SS yang bagian ininya loh. Nah, bagian ini ya, teman-teman ya. Karena bagian ini cukup mendukung gitu ya untuk mengedit profile, ini ya, memberikan ulasan, menambahkan pesan, menambahkan foto gitu kan. Nah, ini untuk menambahkan artikel, tanya jawab otomatis, dan lain sebagainya. Bagian ini yang di-screenshot ketika JMB-nya teman-teman sudah terverifikasi, gitu ya. Kemudian bagian ini juga wajib di-screenshot ya, teman-teman deh. Bagian sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah ada bagian ini kan, ini artinya JMB-nya teman-teman itu sudah ditampilkan gitu loh ke audiens gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa optimasi yang saya lakukan ya, teman-teman ya. Itu. Gitu ya, Mbak. Yang di screenshot bagian itu ya, Mbak ya. Mbak Hadana sama bagian yang ulasan tadi. Kalau ulasan itu sepertinya memang perlu 50 kayaknya ya, teman-teman ya. Memang ya dihitung ya. Untuk yang di SS itu memang 50 ulasan kayaknya. Gitu sih Mbak Hada. Mana Mbak Hada? Di sini. Oh iya, ini orangnya ya. Gimana Mbak Hada? Sudah jelas. Berarti yang 50 tetap harus di screenshot semua. Iya, kayaknya iya deh Mbak Hada. Harus di SS semua itu 50 ya. Ini sambil belajar teman-teman, nanti kalau teman-teman punya bisnis yang beneran gitu ya, akan dikembangkan jangka panjang itu ya butuh banyak ulasan. Teman-teman lihat kan tadi ulasan di Arkatama berapa gitu kan. 1.700 ulasan. Gitu ya teman-teman ya. Agar dia bisa bintang 5 dan menembus di atas gitu kan. Secara SEO bagus gitu kan. Ya butuh ulasan memang. Gitu ya Mbak Hada Ana ya. Semangat ya Mbak Hada ya. Dan teman-teman juga semangat ini. Barusan. Iya, makasih banyak Mbak Nisa. Oke, sama-sama. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Putri Monica. Halo Mbak Putri. Halo Kak, Gimana? saya sampai bingung mau nanya apa. Mungkin yang pertama dari yang review tadi yang pernah ditanya sama Mbak Hadana tadi kan 50 review. Itu di SS-nya nggak harus satu-satu kan Kak? Sekali Nggak banyak harus. gitu nggak apa-apa kan? Iya, sekali banyak nggak apa-apa. Kan review itu kan ada bisa di SS dari atas ke bawah kan. Kalau misalkan Iya. memang ada 4 review ya nggak apa-apa itu ditampilkan jadi satu gambar gitu sih Mbak Putri. Nah, terus yang mau saya tanya, ini kan tadi kan di detail tugasnya kan dibuat ke menu portofolio ya Kak? Iya. Terus juga tadi kan Kak bilang bisa di artikel. Artikel, betul. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau misalkan nanti pada akhirnya di artikel, gini Kak, awalnya tuh dulu di tugas keberapa ya, saya lupa. Itu kita kan ada pernah disuruh buat blog ya, pertama kali. Nah, Benar. blog sama artikel ini sama kan Kak? Sama. Terus Sama. tuh di tugas yang kemarin nih, yang tugas berapa tuh yang buat 9 artikel itu, Iya. itu berarti kan ibaratnya gini, saya pernah buat blog sebelumnya pertama kali itu tiga blog, 3 artikel. Berarti 3 artikel itu tinggal saya saya tinjau kembali lah gitu kan Mbak untuk supaya memenuhi SEO-nya gitu kan supaya jadi 9. Nah, berarti kalau misalkan nanti si infografis ini masuk ke artikel, berarti artikel kita itu totalnya ada 10, benar nggak Kak? Jadi gini,
tugas tugas artikel dan tugas infografis ini berbeda ya, Mbak ya. Jangan dihitung sama gitu ya. Jadi tetap nanti harus membuat 9 artikel di menu blognya atau menu artikelnya teman-teman itu harus ada 9 artikel yang dia merupakan tugas dari artikel yang 9 itu. Nah, kemudian di sini kan ada tugas tambahan kan untuk JMB gitu kan. Nah, tugas baru untuk membuat infografis. Nah, ini nggak terhitung sebagai tugas yang kemarin gitu loh, Mbak Putri. Iya, maksud saya gini, Mbak. Mhm. Berarti artikel yang kemarin kan 9. Yang ini Iya. kalau misalkan kita letak di menu artikel, berarti nanti Hmm? totalnya ada 10 gitu. Atau gimana, Mbak? Oh, Saya iya, nggak paham nih. Iya iya, kan? iya. Jadi bikin 10 di Ah, artikel. Jadi intinya gini loh, cuman pindah pindah wadah untuk pengumpulan tugas saja. Kalau biasanya teman-teman itu kan pengumpulan tugasnya via PDF gitu kan. Dan kalau via PDF itu kadang sulit diakses teman-teman gitu kan. Jadi biasanya asesor itu kan dia akan minta ditampilkan dan meninjau-ninjau gitu kan asesor itu. Jadi makanya kenapa kok tugas-tugasnya teman-teman untuk selanjutnya itu ya bikin infografis berupa artikel tadi gitu kan. Jadi infografisnya dalam bentuk gambar dijelaskan dalam artikel sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak seperti tugas artikel yang 9 itu. Kalau artikel yang 9 kan memang dia tugas artikel untuk membuat pure artikel gitu kan. Makanya dia bisa berisi 750 kata atau mungkin 1.500 kata gitu kan. Tapi kalau untuk tugas yang JMB ini itu teman-teman fokuskan ke bagian infografisnya. Jadi desainnya aja. Untuk penjelasannya dikit gak masalah sih. Tapi kalau misalkan mau nambahin penjelasan banyak ya nggak masalah. Jadi bedanya wadah pengumpulannya aja, Mbak. Kan biasanya kan sampean di PDF gitu kan menjelaskannya banyak di PDF. Nah, ini sampean menjelaskannya di pengumpulannya melalui post gitu ya atau mungkin menu artikel tadi gitu sih Mbak Putri. Jadi terus nanti ngirimnya link ke Sinawo gitu. link website kita langsung ya, Mbak? Iya, betul. Ah, Link artikel yang sudah dipublish tadi yang oh, isinya infografis gitu sih Mbak Putri. itu kalau misalkan kita artikel, nah kan Mhm. kembali lagi sama kesepakatan kelas ya, Kak. Kalau Mhm. misalnya tiba-tiba nanti kesepakatannya di portofolio. Nah, di saya itu portofolio saya itu saya buat menunya tuh about us, nggak portofolio. Itu gimana ya, Kak? Atau lebih bagus saya ganti aja jadi portofolio gitu. Oh, gitu ya. Kayaknya memang enak artikel ya, teman-teman ya. Kalau artikel itu kan karena gini, teman-teman ya. Tugasnya itu kan banyak ya. JMB, terus ada lagi CEO, ada lagi yang lain. Dan semua itu kayaknya kumpulkannya infografis semua. Kayaknya mending artikel ya. Kalau artikel itu kan dia bisa diambil kan URL satu artikel. Tapi kalau untuk portofolio itu kan URL-nya ya cuman satu gitu ya, menu portofolio. Kayaknya memang untuk kelas DM1 pakai artikel aja ya teman-teman ya, biar mudah ya. Iya, Mbak Putri ya. Mending kayak gitu aja ya kalau untuk DM1. Kalau dari Mbak Putri gimana? Lebih setuju yang mana? Biar nggak Kalau ganti-ganti itu. ya kalau saya sih sebenarnya dari artikel ya oke, dari portofolio sih oke aja Kak, Oke. dari mana yang banyak aja gitu. Cuman memang saya tuh dari awal nggak pernah tahu tentang eh, apa tadi infografis ini. Jadi saya agak bingung awalnya kan infografis ini apa gitu kan. Terus setelah saya search, saya lihat banyak desain-desain. Jadi ini boleh dikoreksi ya Mbak kalau misalnya pemahaman saya salah. Infografis Iya, ini berarti nanti di dalamnya isinya eh, screenshot-screenshot yang seperti udah Mbak katakan tadi. Terus yang didesain di satu halaman itu apanya ya, Mbak? Jadi kan ditempel kan desain kan, Heeh. ditempel. Nah, nanti beri aja keterangan beberapa, misalkan eh ini keterangan gini ya. Screenshot di bagian Google Search ketika teman-teman itu menampilkan GMB yang sudah terverifikasi. Nah, tampilkan aja bahasanya ini loh logo ketika GMB itu sudah terverifikasi gitu ya. Kemudian ini loh hasilnya. Jadi untuk infografisnya itu hanya menjelaskan terkait gambarnya tadi itu loh, Mbak Putri. Atau mungkin ditambah-tambah gambar-gambar yang lain sebagai pemanis itu nggak masalah sih. Sebenarnya kan yang dicari itu biar skill teman-teman desain itu ada gitu loh teman-teman. Makanya pengumpulan penugasannya dalam bentuk infografis tadi gitu loh. Oh, paham, Mbak. Berarti ini seperti bisa dibilang kayak pengganti, biasa kita PDF, pengganti PDF, tapi bisa dipercantik lagi dengan desain itu ya, Mbak ya? Bener kayak gitu Oh, maksudnya Mbak baru Putri. dimasukin ke artikel gitu ya? Iya, Oke, jadi pengumpulannya paham. saja di artikel itu. Kalau di artikel sama tambah deskripsi lagi ya nggak masalah gitu loh. Oke, Kak. Ini terakhir aja dari saya. Heeh, Karena monggo-monggo. saya kebetulan bisnis saya itu udah ada GMB-nya dan sudah diverifikasi.
Nah, berarti saya nanti masukinnya itu seperti yang Kak Nisa bilang tadi aja ya Kak ya, dari depan halaman depan, terus depan kanan, terus status sudah diverifikasi sama reviewersnya. Nah, yang nge-review itu kebetulan di punya saya, GMB saya itu udah 59 orang. Oh, Kalau banyak ya? Alhamdulillah Mbak, 59 orang. Keren. Tapi memang bakal terus saya share sih supaya nambah aja kan. Tapi maksud saya kalaupun nanti tiba-tiba stuck di 59 setelah saya usahakan, itu nggak apa-apa ya Kak. Maksudnya saya nggak kelihatan kayak curang gitu kan Kak. Karena kan punya saya udah ada gitu. Saya nggak cari lagi gitu. Iya, nggak masalah kok. Yang penting Nggak kan apa-apa ya Kak. ketentuan tugasnya gitu ya. Kadang itu Sudah. gini ya teman-teman ya. Reviewer itu juga nggak bakal lihat gitu kan. Ini eh reviewnya review lama atau review yang baru itu kan nggak pernah lihat. Yang penting teman-teman ini deh bisa menampilkan saja yang 50 itu sih Mbak Putri. Dan sesuai kalau bisnisnya teman-teman itu kemudian reviewnya sudah 50 ya nggak apa-apa ngumpulkan yang 50 yang sebelumnya itu nggak masalah sih sebenarnya. Oh, paham Kak. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih ya Kak udah jawab. Oh ya Kak, saya mau titip, sepertinya tadi teman saya ada nitip pertanyaan di kolom chat. Kalau memang nanti teman-teman yang raise hand udah siap tanya, kalau emang masih ada waktu boleh dilihat ya Kak di chat. Makasih Kak. Oh iya, oke sama-sama. Makasih ya Mbak Putri. Ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya untuk reviewnya itu ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Jadi kata kunci bisnisnya itu ditampilkan juga di reviewnya. Gitu ya. Oke, di sini ada Mbak Rosi. Halo Mbak Rosi. Halo Kak, Iya, maaf aku gimana Mbak Rosi? izin lagi Kak. Gak apa-apa. Mumpung ada wadahnya ini ya. Tanya yang banyak, Rek. Ih, Gimana Mbak Rosi? ya aku teh tadi bikin akun Google My Business. Terus Mm, aku tadi teh udah dapet kode verifikasinya. Tapi pas mm-mm. aku searching di Google teh nggak ada. Itu udah verifikasi atau gimana ya Kak? Cara tahu Oh, mm-mm. gimana Kak? Itu kode verifikasinya sepertinya kode verifikasi pendaftaran awal itu, Mbak Rosi. Bukan verifikasi yang dari Google. Coba ini buka ini ya, Google Search gitu kan di email yang Saman gunakan untuk daftar. Nah, setelah buka itu coba Saman ketikan Google Business Profile. Apakah muncul verifikasi di sana? Kan memang kalau di air itu ada verifikasinya kan, gitu. Muncul nggak Mbak Rosi? Atau mungkin bisa share screen ya, biar kelihatan. Sebentar Kak. Oke. Kalau misalkan dilihat dari sini mah, udah ada tanda, udah kelihatan belum Kak? Sebentar, masih hitam di saya Mbak. Oh iya. Oh lah ini sudah terverif gitu Mbak. Nah iya, tapi Heeh. kalau di searching gitu nggak ada itu gimana Kak? Atau Coba karena lihat profile. optimisasi? Bisa jadi. Karena ini baru juga kan Mbak. Ini kan Iya. berapa menit tadi ya bikinnya. Kok keren ya sudah terverif itu ya. Coba klik lihat profile. Mm-mm. Nah ini loh. Ini Saman tambahkan dulu ini beberapa informasinya. Tambahkan apa Kak? Beberapa informasinya di edit profile itu loh Mbak. Hmm, Nah, itu dioptimasi dulu aja nanti dia muncul sendiri kok. berarti tinggal di Mm-mm. otak-atik lagi aja ya Kak? Iya, itu dilengkapi semua itu mulai tentang kontak, lokasi, jam buka. Nah, itu kan kebanyakan belum ditambahkan kan. Iya. Mm-mm. Terus coba Mbak Saman close. Nah, di sini kan Saman juga ini bisa menambahkan tanya jawab gitu kan, menambahkan artikel, menambahkan fotonya aja belum ada ini Mbak ya. Apanya Kak? Fotonya aja belum ada ini ya. Fotonya teh tadi tuh nggak terverifikasi Kak. Oh iya, tapi nanti bisa ditambahkan kok. Mm-mm. Ini masih Oke. proses ini Mbak, kan baru juga ini terverif. Keren ya tapi ya, sudah bisa langsung terverif itu. Berarti tinggal di otak-atik lagi aja ya Kak? Mm-mm. Tapi nggak masalah kok ini. Ini lambat laun juga dia ini sendiri ya. Dia akan kelihatan sendiri di Google. Makanya untuk ratingnya ditingkatkan ya Mbak ya, biar cepat kelihatan nanti di Google ya. Oke. Mm-mm. Makasih Kak. Oke, sama-sama.
Mbak Rosi. Selamat ya sudah terverif. Oke, untuk selanjutnya Mas Rido. Halo Mas Rido. Halo, Assalamualaikum Kak. Saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Gimana Mas Rido? Jadi saya ada beberapa pertanyaan mengenai tugas kita. Maaf apabila yang akan saya tanyakan ini ada dari tugas yang sebelumnya, yaitu tugas tentang artikel. Tadi kan sempat di sini kita kan sudah artikel gitu. Terus menurut pertemuan kita sebelumnya, kita kan buat 9 artikel terus dibuat di Google Dokumen. Nah, itu kapan saya kita hanya mengumpulkan itu saja Kak, tapi bukan berarti kita sudah harus pada saat di deadline itu harus posting gitu kan Kak. Bukan Iya. harus Iya. berarti pada deadline itu kita belum posting di website juga tidak masalah berarti kan Kak? Iya, tidak masalah Mas. Bener. Oke, Terus. Tuh, udah lalu, itu aja Mas pertanyaannya. Belum. Oh iya. Terus. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ini ingin mengonfirmasi aja. Saya kalau salah mendengar perkataan dari kakak juga kalau nggak salah, bahwasannya tugas mengenai YOS SEO itu, YOS apa itu? YOS. Ada di YOS SEO itu ada tugas tersendirinya lagi nanti. Nah, berarti pada tugas 9 artikel itu belum diwajibkan untuk meng-screenshot hasil analisis SEO dari plugin itu kan kayak di Google Dokumen. Jadi benar-benar pure cuma artikelnya doang kan Kak? Di tugas 9 artikel. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Rido? Ada nggak? Satu lagi. Oke. Mengenai tugas yang sekarang Kak. Kan itu dikatakannya kita harus memberikan 50 review. Nah, apakah di review tersebut benar-benar semua reviewer harus memberikan kata atau kalimat, atau boleh saja cuman bintang gitu Kak? Karena kalau saya bisa juga cuman bintang. Oke. Terima kasih. Sudah ya Mas Rido ya? Oke ya. Ya, keren pertanyaannya Mas Rido ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Untuk tugas 9 artikel, apakah sudah di-post atau hanya berupa link Gdocs? Nah, ini seperti arahan saya sebelumnya ya teman-teman ya. Tugas ini hanya untuk pembuatan artikel. Jadi artikel ini nggak wajib untuk diposting gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah mau posting ya monggo gitu kan. Tapi kan teman-teman belum mendapat bekal untuk on page sama off page SEO gitu ya. Jadi untuk postingnya takutnya nggak optimal. Tapi sebenarnya ini nggak ngaruh sih teman-teman ya. Nggak ngaruh sebenarnya untuk keoptimalan ini. Nanti juga bisa diedit kan gitu. Nah, cuman kalau misalkan memang teman-teman itu hanya sebatas ngirimkan Gdocs itu ya nggak masalah. Orang tugasnya kan hanya mengirimkan link Gdocs gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pertanyaan yang kedua tadi apa Mas? Sorry saya lupa tadi. Pertanyaan yang kedua. Mengenai ini Kak, screenshot analisis SEO dari pluginnya. Oh ya. Nah, karena tugasnya itu kan hanya sebatas ini ya, posting aja gitu kan. Posting di Google Docs gitu kan, nggak sampai posting di web gitu. Nah nanti untuk yang YOAS itu nggak usah di screenshot sih Mas, nggak masalah. Yang penting teman-teman secara artikel gitu ya, itu sudah ada beberapa unsur YOAS seperti yang saya jelaskan kemarin. Itu ya Mas Ridho untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya gitu kan, yang ketiga, apakah ulasan ini bisa bentuknya bintang-bintang? Nah, kalau bisa sih jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa ulasannya ya bentuknya deskripsi gitu ya. Jadi kata-kata gitu sih. Kan nggak banyak toh kata-katanya, nggak sampai berparagraf kan teman-teman ya. Cukup misalkan menggunakan kata kunci, kemudian review beberapa baris saja itu kan sudah aman sebenarnya ya teman-teman ya. Atau mungkin gini, untuk mengakali deh teman-teman buatkan ini ya, buatkan kata-katanya kemudian dikirim ke teman-teman yang lain. Minta tolong dong ini postingkan gitu kan melalui JMB kalian, melalui akun kalian. Kan itu bisa itu ya. Nanti di PC aja temennya. Itu kan bisa sebenarnya. Gitu ya Mas Ridho ya. Halo Mas Ridho. Untuk jawabannya saya sudah paham. Oke, aman ya Mas Ridho ya. Sama-sama. Kemudian Febri, halo Mas Febri.
Halo Kak, Halo Mas Febri. Gimana gimana? Masih bingung maaf apa Mas Kak, Febri? terkait teknisnya sih Kak. Tadi kan dibilang kalau misalkan 50 reviews itu dimasukkan semuanya di infografis. Itu Iya, kira-kira kayak gimana ya Kak? Beneran semuanya gitu. Jadi sebanyak itu dimasukin semuanya itu ditumpuk-tumpuk gitu Kak, jadi biar muat gitu. Atau Oh, kayak gimana gitu? Ada nggak ketentuannya juga untuk ukurannya gitu? gini. Si tak SS-kan gitu ya. Review itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak gitu ya. Ini. Kayak di GoFood itu loh teman-teman. Atau misalkan teman-teman itu ingin lihat review di Tokped gitu kan, di Shopee gitu loh. Ntar ya. Nah, ini kan. Jadi review itu dia hanya bisa dilakukan oleh satu akun Google gitu ya. Misalkan ini kan akun saya. Kan akun saya Miftanisa 15 ini ya. Saya tuh hanya bisa memberikan review itu satu, teman-teman, gitu. Makanya kenapa nanti teman-teman pasti membutuhkan teman-teman yang lain untuk review tugasnya teman-teman gitu ya. Jadi ketika saya ingin review ini gitu ya, misalkan saya tulis ulasan, ya saya hanya bisa menuliskan satu ulasan gitu kan. Nah, nanti ini dibentang, kemudian ditulis lah, kemudian diposting gitu ya. Nah, gitu sih. Jadi nanti Mas tidak Mas Febri itu membuat gitu ya. Misalkan di sini Mas Febri itu membuat yang pertama posting untuk Mbak Hada gitu ya. Nah, misalkan postingnya eh misalkan kemoceng murah murah eh, berkualitas dan harga terjangkau. Jangkau hanya di sini. Nih, kemudian posting yang selanjutnya gitu ya, misalkan Mbak Monica gitu ya, untuk dikirimkan Mbak Monica gitu ya, nggak rugi beli kemoceng murah di sini, nih gitu ya, kualitas terjamin. Misalkan kayak gini. Nah, ini nanti dikirimkan aja ke PC-nya teman-teman gitu kan. Minta tolong Mbak Monica, saya postingkan ini dong. Terus sampean kasihkan link untuk JMP-nya. Minta tolong Mbak Hada gitu ya. Reviewkan ini dong gitu kan. Nah, itu kan bisa itu ya. Nanti reviewnya ya gak numpuk-numpuk, Mas. Nanti reviewnya akan terlihat seperti ini karena kan dia hanya terposting satu satu Google satu kan. Nah, hanya seperti ini nanti. Misalkan di sini nanti namanya Mbak Hada, namanya Mbak Monica gitu kan. Nah, misalkan namanya Mas Ade Arlan itu kan ada di sini nanti. Gitu ya, Mas Febri ya. Sorry Kak, yang kutanya bukan cara Mm-mm. untuk eh, apa nge-review Kak, tapi maksudnya itu kan Mm-mm. tadi Kak Nisa kan bilang tadi semua reviews itu 50 itu di screenshot dari atas sampai bawah kan bisa, tadi kan sempat bilang gitu ya. Oh, Nah, oke. itu dimasukin ke infografisnya tuh gimana gitu maksudnya 50 itu. Oh ya, ya ini dibagi-bagi aja gitu ya. Misalkan dalam satu infografis itu nanti ada sekitar 5 gitu kan. Berarti kan bikinnya banyak nanti Mas untuk gambarnya itu. Dibikin eh, yang kelihatan aja ya, yang sekiranya kelihatan gitu sih. Nanti kan bisa diakali itu kan. Misalkan pakai gambar yang ukuran gede gitu kan, kertasnya itu kan bisa nanti Mas. Disetting di bagian WordPress-nya untuk diposting gambar yang ukuran besar itu kan bisa nanti. Gitu sih Mas Febri. Oh iya Kak. Jadi memang benar 50 reviews itu wajib dimasukin semua di infografis ya Kak. Iya, masalahnya kalau di ini ya teman-teman deh. Oh, Kan bentar, Rek. misal gini Kak, itu kan tadi aku Mm-mm. coba cek gitu kalau misalkan melihat review-review itu kan kita bisa kelihatan tuh udah di review berapa Totalnya berapa orang atau gitu ya. user gitu. Maksud saya Hmm, kalau misalkan
cuma ringkasan itu aja gimana gitu di infografis. Jadi kan lebih menarik gitu daripada kita masukin lebih banyak review. Jadi kayak banyak banget numpuk desain gitu Kak dalam satu infografis. Itu gimana? Iya, iya, iya. Ini yang saya seneng ya, Mas Febri itu kadang punya ide-ide yang meringankan pekerjaan teman-teman itu ya. Ya, ya, ya. Ini juga juga tampil ya ternyata ya kalau kalau dilihatkan di bagian reviewnya itu kan tampil ya jumlahnya gitu ya sudah mereview berapa. Jadi nanti gini berarti kalau misalkan memang tugasnya seperti yang Mas Febri katakan gitu ya. Nah ini mungkin reviewnya bisa dibikin dua gini ya, dua atau tambah dua, ya 4 gambar gitu kan. Kemudian ininya ditampilkan dan ini yang dijelaskan gitu ya, dijelaskan di bagian infografisnya bahwasannya eh, dalam review ini saya sudah melakukan gitu ya, melakukan review sebanyak 50. Nah, ini buktinya gitu ya. Nah, selain itu berarti nanti teman-teman nulisnya teman harus menambahkan gitu ya, link dari JMB-nya ini. Nanti linknya diambil kemudian ditempelkan di dalam infografisnya gitu sih nanti Mas Febri. Link ini ya. Link menuju Gmap-nya itu tadi. Gitu sih Mas Febri. Gimana Mas Febri kalau kayak Oh gitu? iya Kak. Jadi ringkasannya saja nggak apa-apa Kak. Kayak tadi itu. Yang Ya penting wes, kelihatan udah berapa yang review. ya wes. Kalau untuk DM1 oke, saya izinkan ya. Jadi nanti saya konfirmasi ke reviewer karena itu juga cukup masuk akal ya teman-teman ya daripada nanti teman-teman itu screenshot 50 itu kan ya banyak gitu kan. Tapi dengan cara ya catatannya adalah jumlahnya itu kelihatan, kemudian dari URL-nya teman-teman itu ditempelkan. Kalau misalkan teman-teman hanya melampirkan screenshotannya tadi gitu ya, yang 50 gitu kan, atau mungkin reviewnya hanya 4 tapi nggak mentautkan URL itu akan mengurangi nilai. Gitu gimana Mas Febri? Ya gitu sih Kak. Memang rencananya aku tuh pengen bikinnya tuh kayak buktiin kalau misalkan Google My Business yang udah dibuat itu udah di-review 50 orang gitu. Dan di bawahnya nanti di infografis tuh aku buat beberapa review dari 50 orang tersebut gitu. Jadi kayak lebih menarik gitu Kak dibanding numpuk 50 itu kan mungkin orang yang baca juga bosen gitu. Iya, Karena iya, kan reviewnya benar-benar juga benar. mungkin nggak jauh beda gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya yang ingin dibuktikan itu adalah ketika teman-teman itu beneran cari ulasan 50 gitu ya teman-teman ya. Ya tadi dengan konsekuensi tadi gitu ya. Jangan sampai lupa untuk menambahkan link karena itu nanti akan berpengaruh ke penilaian gitu ya. Tujuannya screenshot semua 50 itu kan biar terbukti ya. Oh ternyata memang bener nih cari 50 gitu kan. Tapi kalau misalkan maunya kayak gitu tadi, berarti kan linknya harus harus bisa dibuka dan harus bisa dibuktikan gitu ya. Tapi kalau misalkan linknya nanti yang ditempel itu nggak bisa kebuka gitu ya, ya nanti akan berpengaruh ke reviewernya gitu sih nanti. Ya teman-teman, jadi nanti minta tolong dipastikan lagi, boleh tugasnya seperti yang teman-teman katakan, tapi pastikan lagi bahwasannya reviewer itu bisa buka link itu ya, biar bisa membuktikan bahwasannya teman-teman itu beneran mencari 50 ulasan. Gitu ya teman-teman ya. Saya mendukung kok. Saya tuh pengen gitu ya teman-teman DM1 itu untuk tugasnya sukses semua itu kan seneng ya teman-teman ya. Berarti kan mentoringnya sukses gitu kan kalau kalau tugasnya bener semua ya. Gitu ya Mas Febri ya. Bagus itu idenya Mas Febri. Makasih banyak ya Mas Febri ya. Ini teman-teman yang lain gimana? Setuju kah untuk tugasnya Kalau dibuat seperti yang Mas Febri katakan? Mhm. kalau dari saya sih setuju kok, karena kan kalau di infografis Mhm. secara saya lihat itu kayak poin-poinnya gitu kayak PowerPoint gitu lah Ha-ha. misalnya, tapi kan dibikin poster gitu kalau nggak salah. Nah itu mending Mhm. dibikin poin-poinnya, tapi nanti kita masukin link URL-nya itu buat proof-nya Oke, oke. Mhm. biar lebih apa efisien gitu Pak. Oke, oke. Oke ya, berarti setuju ya teman-teman. Ini Mas Amar sudah mengacungkan jempolnya. Oke ya, makasih ya Mas Febri. Gimana Mas Febri? Masih ada tambahan nggak? Sudah sih Kak, mungkin ya memang rencananya tadi aku mau coba masukin URL-nya di infografis itu dalam bentuk QR mungkin Kak memang di bawahnya. Oh, oke, oke, oke. Boleh, 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 boleh. Oke ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi nih ya di kolom chat ya. Kak Nisa, kalau sistem bisnisnya PO
buat jam buka itu gimana ya Kak? Apa harus diisi juga? BTW maaf Kak, miku lagi bermasalah. Ini Mbak Jihan. Ya, Mbak Jihan ini sebenarnya sama ya, seperti bisnis yang sebelumnya. Jadi walaupun PO gitu ya, itu jam bukanya tetap sama. PO itu kan berarti yang diandalkan itu adalah konsultasi kan dengan adminnya gitu ya Mbak Jihan ya. Jadi tetap saja untuk jam bukanya gitu kan, teman-teman mau dihubungi kapan gitu kan. Kalau JMB itu kan bahasnya dihubungi ya teman-temannya. Kita sebagai CS gitu ya, customer service-nya gitu ya. Kita sebagai adminannya itu harus siap dihubunginya kapan. Kalau memang minggu gak mau hubungi ya minggu tutup aja gitu kan. Gitu ya Mbak Jihan ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin. Oh, Mbak Putri Monika. Ya, silakan Mbak Putri. Maaf Mbak, nanya lagi terakhir. Tadi Silakan, pas silakan. tadi Mbak bilang ada kan kalau misalnya mau buat nama GMB-nya itu masukin kata kuncinya di depan, baru garis hubung, baru nama bisnis. Itu wajib ya Kak, soalnya yang bener. punya saya itu yang udah terbuat memang bisa diedit, cuman maksudnya yang udah terbuat itu dia nama bisnisnya doang. Jadi maksud saya kalau memang itu nggak terlalu wajib, saya nggak masukin, tapi kalau emang wajib saya masukin dulu keywordnya itu gitu. Oke, sih. Coba cek ini Mbak, soal di Sinau. Oke, sebentar ya Kak. Coba baca dulu soal di Sinau. Heeh. Ya, saya share screen ya. Ya boleh Mbak. Ini kebetulan kayaknya jaringan saya lagi muter-muter terus. Nah, sudah tampil nggak Mbak? Udah. Nah, ini kan nomor 2 ini. Soal nomor 2 ini. Berarti Nah, wajib ya Kak. iya. Wajib berarti. Tidak Terus bisa yang diganggu gugat ini, harus diganti berarti. yang review juga harus ada kata kuncinya gitu ya Kak? Halo Kak? Ini kayaknya jaringan saya kurang Iya, bagus ya. itu yang edit itu cuman yang review aja. Halo, halo. Iya, Oh, oke. enggak. Ini saya kayaknya Mbak yang kurang bagus. Tadi manggil semua teman-teman soalnya. Oke. Nah, sudah jelas nggak ini ya suaranya ya? Sudah Kak. Oke. Iya, saya tak lihat dulu ya di sini. Ya sebenarnya kalau review itu juga harus ada kata kuncinya ya teman-teman ya review itu. Cuman kalau di soalnya tuh cuman dapatkan minimal 50 review gitu aja sih. Jadi nggak Coba terlalu sampean wajib usahakan ya saya. Mbak ya yang ada kata kuncinya ya Mbak Monika. Itu kata kuncinya harus yang dari yang 3 punya kita itu ya Kak? Atau misalnya lain? Karena gini maksudnya punya saya itu kemarin tuh di kata kunci ada 1 contoh kata kunci coffee shop Medan gitu kan. Nah sementara kalau saya lihat dari review itu kebanyakan orang-orang yang review itu jarang ada yang pakai kata coffee shop Medan. Tapi kalau katanya cuman kayak tempat nongkrong atau tempat nongki atau coffee shop aja itu ada gitu. Itu boleh nggak ya Kak? Atau harus bener-bener coffee shop Medan gitu? Sebenarnya tuh kenapa sih kok harus sama gitu ya? Karena gini teman-teman ya, secara tidak langsung ternyata Google My Business itu dia membacklingkan ini ya ke website kita. Jadi ketika seperti Arkatama tadi loh, dia kan ulasannya kebanyakan jasa konsultan IT, jasa konsultan IT itu secara query akan dibaca oleh si Google-nya. Jadi ketika kita cari jasa konsultan IT nanti yang muncul adalah web kita gitu ya. Nah, sama sebenarnya seperti coffee shop punyanya Mbak Putri Monika. Jadi pengen tampil bisnisnya itu di kata kunci apa? Kalau memang nggak pengen tampilnya di kata kunci coffee shop Medan, ya berarti tidak menggunakan yang itu nggak masalah itu sih. Jadi tergantung Mbak Monika nanti websitenya itu ingin ini ya ditampilkan secara SEO itu menggunakan kata kunci apa gitu sih Mbak Putri Monika. Makanya penting sekali untuk kata kunci itu segera ditetapkan mana yang paling ingin digunakan dan menurut bisnis sampean itu yang paling baik gitu sih Mbak Putri. Oh, berarti ya udah deh Mbak, kalau gitu nanti saya coba minta tolong ke orang-orang baru aja buat review ada kata coffee shop Medannya biar bisa. Bener-bener. Makasih Ini Kak. loh teman-teman banyak ini loh 42 orang. Tadi ya sekarang turun ini menjadi 38 menghilang sebagian ya. Ya kayaknya nanti saya share aja Gitu ya. link GMB-nya ke grup ya, jadi minta tolong sama teman-teman nih.
Bener. Ini teman-teman juga kan sudah tahu kan kalau misalkan review itu nggak boleh sembarangan, harus bintang 5 gitu ya. Kemudian reviewnya harus ada kata kuncinya, harus ada kata-kata yang lain selain kata kunci. Berarti nanti kalau misalkan ada yang minta tolong gitu ya, review ke teman-teman ya usahakan reviewnya sebaik mungkin. Jangan review yang abal-abal ya teman-teman ya. Karena kan ya kita keluarga ya teman-teman ya. Untuk DM1 ini kan anaknya cuman 40-an ya teman-teman ya. Jadi masa iya sih kita nggak bantu teman-teman yang lain? Kan teman-teman juga dibantu gitu loh ya. Nanti saling membantu aja. Nanti juga kalau pengen minta bantuan saya gitu kan, share di grup aja ya teman-teman ya. Nanti saya ceki gitu ya teman-teman ya. Gitu sih. Saya beri juga untuk ulasannya nanti. Yang penting gini ya, untuk share di grupnya jangan lupa share link dari GMB-nya plus share kata kunci yang harus kita gunakan gitu ya. Jangan sampai nge-share link aja tanpa kata kunci, kan kita bingung ya. Ini bisnisnya menggunakan kata kunci apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi di-spill juga nih kata kuncinya pakai ini loh Rek gitu ya. Gitu ya teman-teman deh. Loh. Oke, ini ada Mas Harul mau tanya lagi nih. Halo Mas Harul. Ya mau tanya Mbak terkait Ya, fungsi itu ya gimana? untuk apa tugasnya itu untuk membuat apa tadi infografis ya. Nah kan itu kan nanti kan kita uploadnya itu di dalam menus ini ya artikel gitu. Nah di menus artikelnya itu nantinya kita hanya mengupload infografisnya aja atau nanti di situ tuh gambar infografis masuk tapi ada penjelasannya juga Mbak gitu. Maksudnya kayak benar-benar artikel dari penjelasan dari infografis. Oke, sebenarnya gini teman-teman ya, secara soal itu kan hanya infografis ya sebenarnya. Cuman ketika teman-teman itu uploadnya di artikel, kalau nggak ada ini ya deskripsinya, walaupun hanya satu paragraf, 2 paragraf, itu kok aneh ya teman-teman ya. Kalau di artikel tapi isinya gambar aja itu kok kayak kurang gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa lah teman-teman itu ya mungkin bikin 2 baris kata gitu ya untuk gambar yang pertama, 2 baris kata untuk gambar yang berikutnya, kemudian yang terakhir bisa ya untuk misalkan teman-teman nulis nama lengkapnya teman-teman, misalkan penulis .2 gitu kan dari SIB Arkatama batch 5 itu kan bisa ya teman-teman kayak gitu ya. Kan tinggal nambah aja kan Mas, cuma 2 baris itu nggak masalah sih. Yang penting ada deskripsinya gitu ya. Dan bagian ini, bagian dari infografisnya itu dia bagus gitu ya secara desain. Itu yang dinilai sih Mas Harul. Oke Mbak Nisa, terima kasih banyak. Oh ya Mbak Nisa tadi apa description yang Mbak Nisa kirim di kolom chat itu Iya. udah coba ini ya copy terus nggak bisa, nggak tahu kenapa. Oh, iya. Ini ya saya kirim di chat grup aja ya Mas ya. Boleh Mbak. Iya, selesai kelas saya kirim ya teman-teman ya di Boleh chat grup. boleh. Kak, Oke. Kak, Heeh. mohon maaf Ada banget lagi nih teman-teman? ada nanya lagi nih, kebetulan ada yang titip pertanyaan karena Oh katanya iya, silakan. jaringannya nggak bagus. Jadi katanya itu kata kunci dia kan tadi kan harus pakai keyword di nama ininya. Cuman rupanya katanya kata kunci dia tuh agak aneh gitu. Jadi maksudnya dia mau pakai kata kunci baru gitu, boleh nggak gitu dicantumin di situ. Tapi kata kuncinya itu sebenarnya belum ada di yang sebelumnya gitu, di tugas sebelumnya yang 3 itu, boleh nggak gitu. Oh, di tugas 3 itu Iya, ya? Oh. Iya wes boleh gitu boleh ya, ya. jawabannya boleh gitu. Asalkan kata kunci ini nanti gak berubah-ubah ya teman-teman ya. Kan pengaruhnya itu ke artikel ya sebenarnya ya. Kemudian penugasan artikelnya juga dirubah itu berarti kata kuncinya. Oh gitu ya Kak, ya oke. Nanti kalau apa saya bantu jelaskan ke dia. Terus terakhir Iya. ini saya mau konfirmasi aja, jadinya tadi fixnya dikumpul di artikel ya Kak? Iya, fixnya Nah, dikumpul di menu artikel. Dan linknya jangan lupa ya, link artikel itu gitu ya. Jangan artikel yang lain. Jangan link menu sampai artikel salah. yang itu ya, yang Iya, infografis yang itu ya Kak? dikumpulkan di Sinawonya. Nah, Bener. itu kalau di artikel saya belum terlalu dalam kali sih Kak menganalisis bagian artikel. Itu biasanya ada judulnya ya Kak di atas. Itu kita buat judulnya apa? Atau kayak cuman penjelasan ini atau cuman judulnya kayak infografis gitu aja? Judulnya ini aja, judul tugasnya aja. Oh, Misalkan penugasan infografis untuk apa ya sekarang ya GMP gitu, untuk tugas GMP oke. gitu sih. Paham.
dikasih pertemuan 11 gitu juga nggak masalah sih. Oh, nggak Gitu masalah ya ya Mbak Kak ya. ya. Biar kita mudah identifikasinya ya. Oke, paham. Terima kasih Kak Nisa. Oke, sama-sama. Ini Mas Harul angkat tangan ini. Mau tanya lagi atau gimana Mas Harul? Udah Mbak tadi. Ya, lupa di lower. Maaf. Iya, siap-siap. Oke teman-teman, aman-aman. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Silakan. Atau sudah? Oke, ini sudah ada yang menguap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini sudah menunjukkan jam 21:14 teman-teman ya. Mungkin sesi mentoring kita dicukupkan ya di malam ini. Terima kasih banyak teman-teman yang DM1 ini selalu berupaya gitu ya untuk menanyakan apa yang tidak diketahui, menanyakan tugas, dan yang meringankan tugas itu juga ada, itu juga nggak masalah gitu ya. Asalkan bagus gitu ya untuk pengumpulannya ya teman-teman ya. Gak masalah kok. Kalau misalkan teman-teman itu ingin nego tugas itu ya wadahnya di sini gitu kan, di mentoring gitu kan. Nanti saya sampaikan ke tim admin dan reviewer. Terima kasih teman-teman, harapannya untuk mentoring selanjutnya ya lebih aktif lagi gitu ya. Yang lain yang sebelumnya belum pernah tanya itu monggo gitu ya. Monggo untuk angkat suaranya gitu ya teman-teman. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak Kak. Anissa. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke.